Bab 51, Pertemuan. Di dalam reruntuhan kota terpencil di bagian barat planet Freydaya, ada bekas bangunan runtuh di mana-mana, pepohonan hijau di kedua sisi jalan terputus dari tengah, dahan dan dedaunan yang patah berserakan di tanah, dedaunan dan kertas bekas bergoyang tertiup angin, udara dipenuhi dengan bau yang menyengat. Sekelompok besar orang berjalan terhuyung-huyung di jalan umum yang penuh retakan dan titik patah. Jalan yang semula indah, mekanis, dan mulus telah dipecah menjadi beberapa bagian. Ada retakan yang tersebar padat seperti jaring laba-laba, terus-menerus mengeluarkan percikan api dari dalam, dan kadang-kadang terdengar suara ledakan yang keras dan bola api juga perlahan-lahan naik. Melihat bekas kota yang ramai yang telah berubah tanpa bisa dikenali, mata setiap orang Freydaya penuh dengan kesedihan, emosi lemah enggan berlama-lama di dada mereka. Duokela, apakah pesawat luar angkasa milik orang-orangmu ada di sekitar sini? Siaya dengan datar bertanya pada pemimpin Freydaya. Iya Pak, kami akan segera mencapainya. Awalnya itu adalah pesawat luar angkasa cadangan untuk penggunaan darurat yang telah berlabuh sebelumnya di pelabuhan antariksa bawah tanah. Pemimpin Freydaya Duokela, yang berjalan di belakang mendengar pertanyaan Siaya dan dengan cepat menjawab. Karena serangan alien datang terlalu tiba-tiba, orang-orang Freydaya bahkan tidak mampu bereaksi, dan bencana telah menimpa mereka. Oleh karena itu, segera setelah pesawat ruang angkasa yang berlabuh di pelabuhan antariksa dan garnisun besar dihancurkan, dan sekarang satu-satunya pesawat ruang angkasa yang tersedia di planet Freydaya adalah pesawat ruang angkasa cadangan yang digunakan dalam keadaan khusus. Yah, kamu harus cepat, alien itu punya detektor energi dan jika kamu memperlambat mereka akan menemukanmu. Siaya memandang mereka dengan cemberut. Ya, karena terkejut, Duokela buru-buru mengangguk, lalu berteriak ke arah semua orang untuk mempercepat. Setelah berjuang di ambang hidup dan mati, orang-orang Freydaya ini sangat takut terhadap bawahan alien Frieza. Mendengar bahwa alien mungkin mengejar mereka, semua orang mengerahkan kekuatan maksimal mereka dan mempercepat langkah mereka. Segera setelah itu, Duokela memimpin semua orang ke pinggiran kota yang jauh. Pemandangan tempat ini benar-benar berbeda dengan reruntuhan kota. Itu adalah hutan yang dikelilingi oleh deretan pepohonan di mana-mana. Pohon-pohon setinggi lebih dari 10 meter itu tersusun rapat dan teratur. Di luar dugaan, benua ini tidak terpengaruh oleh pecahnya lempeng tektonik benua. Tuan Siaya, ruang bawah tanah yang terbuat dari paduan logam ada di bawah hutan ini, dan pesawat ruang angkasa cadangan itu berlabuh di dalam. Kata Duokela sambil menunjuk hutan yang tertata rapi dan tertata di depannya. Dengan mata menyipit, Siaya dengan lembut mengangguk, mengerti. Ternyata seluruh hutan ini dibangun di atas landasan besar yang terbuat dari bahan alloy, tak heran tidak terpengaruh oleh pergerakan lempeng tektonik benua tersebut. Cepat masuk ke markas. Jika Anda terlambat, saya khawatir sesuatu yang tidak terduga akan terjadi. Ya Pak, semua orang Freydaya tiba-tiba menjadi sibuk. Mengikuti arahan beberapa orang muda dan kuat, mereka bergegas ke pintu masuk pangkalan. Dalam beberapa saat, lebih dari 10.000 orang Freydaya telah masuk ke dalam pangkalan. Selanjutnya, mereka memulai pemeriksaan dan pemeliharaan pesawat luar angkasa cadangan. Pekerjaannya memang tidak sedikit, namun untungnya orang-orang Freydaya hampir semuanya adalah ilmuwan dan pemeliharaan peralatannya semudah meminum air untuk mereka. Siaya berlama-lama di dalam pangkalan dan melihat pesawat luar angkasa yang merupakan harapan terakhir orang Freydaya. Itu sebenarnya adalah sebuah pesawat luar angkasa raksasa yang panjangnya lebih dari 10 km. Seluruh tubuhnya memancarkan kilau abu-abu perak, dan 10 lebih lengan robot berbahan paduan logam menjulur keluar dari bawah di sekitarnya. Itu tampak seperti monster putih besar dari kejauhan. Melihatnya pertama kali, ia dikejutkan dengan kecanggihan teknologi masyarakat Freydaya. Orang-orang ini tampaknya sangat menyukai warna abu-abu perak, planet dan koridor luar angkasa mereka semuanya memiliki warna seperti itu, dan bahkan pesawat luar angkasa pun memiliki warna yang serupa. Orang-orang ini memiliki teknologi yang sangat canggih, tetapi kekuatan fisik mereka sangat lemah. Merupakan keajaiban bahwa mereka belum ditaklukkan oleh kekuatan lain. Siaya berpikir dalam hati. Planet Freydaya terletak di persimpangan wilayah timur dan selatan wilayah utara Bima Sakti. Yang jelas tidak ditelan kekuatan lain karena letaknya di persimpangan dua wilayah. Namun pada akhirnya, planet Freydaya tidak bisa lepas dari nasib untuk ditaklukkan. Aneh, dengan kearifan orang Freydaya mustahil mereka tidak waspada terhadap bahaya sedikitpun. Siaya menggelengkan kepalanya dengan perasaan bingung. Logikanya, masyarakat Freydaya sudah bertahun-tahun hidup di alam semesta sehingga mustahil mereka tidak mengetahui tentang kegelapan alam semesta, lalu mengapa mereka tidak merespon sedikitpun. Duokela, prajurit kuno apa yang disebutkan sebelumnya oleh alien itu? Siaya langsung bertanya pada Duokela. Duokela memperlihatkan ekspresi bingung dan menggelengkan kepalanya, saya tidak terlalu yakin tentang ini. Sepertinya prajurit super yang diteliti oleh generasi tua rasku di zaman kuno. Tidak ada yang tahu detail spesifiknya karena itu sudah terlalu lama. Generasi yang lebih tua menciptakan prajurit super untuk melindungi ras tetapi sebenarnya itu menjadi akar penyebab hampir kehancuran ras Freydaya. Sungguh ironis. Siaya menghela nafas pelan dan tidak berkata apa-apa. Kalau dipikir-pikir prajurit zaman dulu, bisa jadi mereka mirip dengan prajurit bio-android. Mirip dengan Saiyan, mungkin orang Freydaya sudah melupakan legenda zaman kuno karena migrasi ras. Namun, itu juga bagus. Karena orang-orang Freydaya sedang menghadapi situasi hidup dan mati, ia dapat dengan mudah menundukkan mereka. Tiba-tiba,
Wajah Siaya berubah, dia merasakan lusinan aura yang kuat terbang langsung ke arah mereka. Dan di antara mereka, salah satu auranya sangat dingin dan kuat. Itu megah dan megah mirip dengan gunung besar dibandingkan dengan lusinan aura lainnya. Itu adalah aura Zarbon. Wajah Siaya berubah muram. Dia mengerutkan kening dan berkata, saya tidak menyangka Zarbon benar-benar datang sendiri dengan pasukan. Duokela, segera suruh semua orang bersembunyi di dalam pesawat luar angkasa dan mulai semua fungsi perlindungan pangkalan. Siaya tidak ragu-ragu dan dengan tegas memerintahkan Duokela. Apa yang terjadi, Tuan? Duokela menyadari bahwa sesuatu yang buruk telah terjadi sambil melihat wajah Siaya. Dia kemudian memikirkan hal yang disebutkan Siaya sebelumnya sebelum melihat detektor energi di tangan Siaya. Apakah alien datang untuk menyerang? Wajah Duokela tiba-tiba menjadi pucat. Siaya mengangguk. Zarbon membawa serta bawahan aliennya dan bergegas ke sini. Dia diperkirakan tiba dalam 3 menit. Jangan banyak bertanya, jalankan perintahku sekarang. Suara dingin terdengar di samping telinga Duokela. Saat dia mendengar musuh akan datang hanya dalam 3 menit, seluruh tubuhnya terasa lemas. Baik Pak, saya akan segera mengaturnya, jawabnya dengan suara gemetar. Setelah melihat Duokela berlari, Siaya dengan santai melihat ke arah langit, dan dengan transmisi instan tiba lebih dari 300 km jauhnya dari pangkalan bawah tanah ke tempat yang merupakan satu-satunya cara untuk menuju ke pangkalan. Siaya bermaksud mencegat Zarbon di sini. Zarbon, coba aku lihat seberapa kuat kamu sebagai tangan kanan Frieza. Tanpa takut akan kegelisahan yang kuat, Siaya hanya merasakan darah di sekujur tubuhnya mendidih, sangat bersemangat. Dalam sekejap, 3 menit berlalu. Ada lusinan bayangan terbang dari cakrawala yang jauh, dipimpin oleh seorang pria tampan dengan rambut hijau tua, Zarbon. Ketika dia melihat anak laki-laki berambut hitam menghalangi jalan di depan, Zarbon melambaikan tangannya, menghentikan semua bawahannya dan kemudian memperhatikan anak laki-laki itu dengan penuh minat. Anak ini, apa latar belakangnya? Mengambang di udara, Zarbon memperlihatkan senyuman dingin dan kejam di bibirnya sementara kedua tangannya memeluk dadanya. Ada banyak jenis ras manusia di alam semesta dan perbedaan antar ras juga sangat kecil. Battle armor yang dikenakan oleh Siaya adalah armor yang paling banyak digunakan di area utara Bima Sakti. Oleh karena itu, Zarbon tidak dapat langsung menebak ras mana yang dimiliki Siaya. Tut, kuharap anak ini bisa memberiku sedikit kesenangan. Sangat tertarik, Zarbon memandang Siaya dengan senyum tipis di wajah tampannya. Babak 52, melawan Zarbon. Tuan Zarbon, ini adalah respon energi yang terdeteksi ketika Zeta menghilang. Tapi tidak tahu kenapa level energi lawan hanya menunjukkan 540 kekuatan pertempuran. Di samping, alien menekan detektor energi dan melaporkan data yang terdeteksi. Wah, kamu seharusnya bukan seseorang dari planet Freydaya, kan? Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda membunuh Zeta itu dengan kemampuan Anda? Gerakan Zarbon anggun dan suaranya damai dan jujur seperti seorang bangsawan terpelajar. Jika Anda tidak mengetahui warna aslinya, maka mudah untuk tertipu oleh kemampuan aktingnya. Maksudmu si kadal itu? Jika Anda ingin tahu maka Anda bisa datang dan mengujinya sendiri. Siaya memiliki senyum tipis di wajahnya, tetapi hatinya sudah benar-benar waspada karena dia tahu masih ada perbedaan besar antara dia dan Zarbon. Siaya jelas tahu bahwa dia dirugikan, tetapi meskipun dia memilih untuk menghadapi Zarbon secara langsung, dia sebenarnya punya tujuan sendiri untuk itu. Pertama adalah menguji seberapa jauh kekuatan pribadinya dibandingkan dengan para ahli arus utama alam semesta, sedangkan yang kedua adalah menunda Zarbon dan pasukannya, serta memberikan waktu tambahan bagi masyarakat ras Freydaya. Bagaimanapun, ras Freydaya adalah kelompok bawahan pertama yang dia taklukkan. Jika mereka dimusnahkan di sini, sayang sekali. Tentu saja, alasan yang lebih penting adalah dia memiliki kemampuan teleportasi, yang pada saat kritis bisa menjadi kemampuan yang menyelamatkan nyawa. Jika memungkinkan, dia sangat ingin bertarung dengan Zarbon. Orang saya hanya bisa berkembang setelah mengalami pertarungan nyata. Hahaha, kamu benar-benar tidak takut. Wah, kamu harus tahu, tidak semua orang memiliki sifat baik seperti saya. Zarbon tersenyum lembut, nadanya sangat tenang sepertinya tidak marah sama sekali, tapi tersembunyi di bawah pupil emasnya, pancaran cahaya jahat mulai muncul. Hehe, Siaya mencibir, seluruh tubuhnya berjaga-jaga dan kemudian diam-diam mulai menggerakkan aura di dalam tubuhnya. Siu, suara cepat udara yang terkoyak muncul. Siaya memutuskan untuk menyerang lebih dulu. Sosoknya tiba-tiba menghilang dari depan, dan dengan suara pertarungan bang-bang-bang, alien di sekitar Zarbon mengeluarkan tangisan menyakitkan secara berurutan, dan kemudian langsung jatuh dari ketinggian. Pada saat ini, detektor energi berbunyi bip dengan bunyi alarm yang cepat, data pada kacamata berlensa kaca dengan cepat berkedip beberapa kali dan kembali dengan cepat dikembalikan ke keadaan semula. Karena gerakan Siaya sangat cepat, rata-rata orang pasti tidak akan bisa melihatnya. Jadi pemandangan ini mungkin terlihat agak membingungkan bagi orang lain, tapi Zarbon bisa melihatnya dengan jelas. Tepuk-tepuk-tepuk. Tepuk tangan terdengar. Tersenyum lembut, Zarbon bertepuk tangan ringan sambil berteriak keras. Di antara semua orang yang hadir hanya dia yang bisa melihat dengan jelas semua gerakan Siaya, jadi Zarbon tahu mustahil bagi bawahan aliennya untuk menang melawan Siaya, sepertinya dia harus turun tangan secara pribadi. Hahaha, keterampilan yang bagus. Wah, kamu jauh lebih kuat dari prajurit bawahanku.
Apakah Anda berminat bergabung dengan Frieza Corps? Saya pribadi dapat merekomendasikan Anda kepada Raja Frieza, kata Zarbon dengan tenang kepada Xia. Hehe, aku tidak tertarik menjadi anjing pemburu Frieza. Sayang sekali. Tidak senang atau marah, Zarbon menutup mulutnya sambil menggelengkan kepalanya dengan menyesal, dan dengan santai berjalan ke depan Xia, karena kamu tidak mau bekerja untuk Raja Frieza, maka kamu bisa mati. Terlihat muram, Xia merasakan penindasan yang sangat besar hanya dengan melihat Zarbon. Ledakan. Tidak menyembunyikan kekuatannya lagi, tubuh Xia dengan ganasnya meledak dengan kekuatan, segera membentuk aura tebal yang tidak jelas di sekelilingnya menghasilkan suara, zizi, di udara menyebabkan sebagian atmosfer terdistorsi. Detektor energi di telinga Zarbon berbunyi bip dan data terus meningkat akhirnya berhenti di, minus 14.500. Oh, tak disangka jumlahnya 14.500. Zarbon berkata dengan heran, kamu berasal dari ras apa, apakah itu Saiyan? Tidak, orang Saiyan tidak mungkin memiliki kekuatan pertempuran setinggi itu. Zarbon menebak ras Xia, meskipun Xia terlihat persis seperti seorang Saiyan tidak dapat memiliki kekuatan pertempuran seperti itu di usia muda. Selain itu, dia juga tidak memiliki ciri khas seorang Saiyan di belakangnya, ekor. Suara mendesing. Tiba-tiba sosok Zarbon menghilang dari depan. Xia dengan hati-hati merasakan sekelilingnya, matanya mengikuti sosok Zarbon dan dengan cepat menentukan posisi Zarbon, mengulurkan tinju untuk menyerang, tetapi Xia merasakan ada yang tidak beres ketika dia menyerang, tinjunya meleset. Gambar belakang. Kulit Xia parah, dia berbalik dan mundur, gerakannya halus dan konsisten dan kemudian dengan hati-hati melihat untuk menentukan. Tiba-tiba, dia merasakan sesuatu yang salah di satu sisi dan dengan cepat menghindar. Bang! Tinju Zarbon lewat dari sisinya, dan badai dahsyat menghantam tanah. Tanah berguncang dengan keras, dan sebuah kawah besar seluas 1 kilometer hancur di tanah dan jurang yang dalam tampak berubah-ubah tanpa bisa dikenali. Adapun alien yang dibawa Zarbon, mereka sudah lama terlempar ke samping entah di mana karena ledakan hebat pertarungan. Sangat dekat, Xia melonjak ke ketinggian, dan memandangi tanah yang berubah menjadi kawah, berpikir dengan rasa takut yang masih ada. Hehe, kamu sebenarnya menghindari seranganku. Begitu luar biasa di usia yang begitu muda, sepertinya kamu tidak bisa dibiarkan pergi ah. Entah dari mana, Zarbon muncul di atas Xia. Kapan? Xia kaget, lalu pori-pori tubuhnya mengencang dan membuat postur bertahan. Zarbon tersenyum anggun, dan tiba-tiba mengepalkan kedua tangannya, membanting kepala Xia dengan keras. Tiba-tiba, Xia merasakan otaknya menjadi pusing, dan tubuhnya dengan cepat terjatuh. Ketika dia sudah sangat dekat dengan tanah, Xia menggunakan ki-nya untuk menyerang ke arah tanah, menstabilkan tubuhnya dengan pantulan. Pada saat ini, Zarbon sekali lagi datang dan terus melancarkan serangan sengit ke arahnya sementara dia bertahan secara pasif, tubuhnya dengan cepat dipenuhi luka. Ledakan, 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 Xia dan Zarbon saling menyerang dengan tinju dan pukulan. Saat mereka bergerak dengan kecepatan tinggi, Anda hanya dapat melihat dua bayangan-bayangan berkedip-kedip. Adegan pertempuran terus meluas, gunung, danau, hutan, padang rumput, dan sebagian besar daratan hancur. Xia menghentikan tubuhnya dan tersentak. Setelah pertarungan singkat, dia menghabiskan banyak kekuatan fisik. Sebaliknya, Zarbon hanya mengalami sedikit kerusakan pada battle armor di tubuhnya, hampir tidak ada luka di tubuhnya dan pernapasannya tetap sama. Yang satu dalam situasi sulit, dan yang lainnya anggun, jelas terlihat siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Perbedaannya sungguh tidak kecil. Bang! Sebuah pukulan berat terhubung. Tubuh Xia dengan cepat jatuh. Gemuruh. Awan jamur besar langsung muncul dari tanah yang semula retak, dan debu tebal menghalangi sinar matahari tiba-tiba memenuhi seluruh daratan dengan kegelapan. Sebuah lubang yang dalam muncul di tanah. Xia, dengan satu tangan menopang tanah, setengah berlutut di tengah lubang. Haha, kemampuanmu menahan serangan itu bagus, lumayan. Zarbon memutar lehernya, tulangnya mengeluarkan suara berderit. Siu, sosoknya kembali menghilang, kakinya menendang ke arah perut Xia. Dengan ekspresi serius, kedua tangan Xia menangkap kaki tersebut, namun dalam sekejap, tubuhnya ditendang hingga terbang jauh, dan jika bukan karena tubuhnya yang cukup kuat, tendangan ini akan mematahkan kedua tangannya. Perbedaannya terlalu besar, seluruh tangannya terasa mati rasa, pikiran Xia langsung terlintas dalam pikiran, tertawa getir. Siu, Xia menyeka noda darah di sudut mulutnya, dan berteleportasi jauh dari medan perang, mengamati Zarbon dari tempat yang sangat jauh. Baru saja, konfrontasi pertama telah memberinya gambaran yang jelas tentang perbedaan besar antara Zarbon dan dirinya. Tanpa menggunakan kekuatan super, dia sama sekali bukan tandingan Zarbon. Kekuatan pertempuran Zarbon saat ini mendekati 20.000, lebih dari 5.000 dibandingkan milikku. Sulit untuk menutupi perbedaan ini dan, hingga saat ini, Zarbon masih dalam suasana hati yang ceria dan belum menjadi kejam. Jika dia masih memiliki ekornya, mungkin dia bisa berubah menjadi kera besar untuk berperang, tapi ini hanya pemikiran acak, tidak lebih. Karena meskipun transformasi kera besar dapat meningkatkan kekuatan pertempurannya, namun memiliki terlalu banyak ketidakpastian dan yang terpenting, akan mengungkap identitas Saiyan-nya. Ia mengetahui bahwa transformasi kera besar mempunyai masalah yang sangat serius, yaitu ukurannya yang besar yang dapat menyebabkan kecepatan gerak tubuhnya melambat.
Sama seperti transformasi Super Saiyan menjadi tubuh berotot, meskipun energinya meningkat dan kekuatan serangannya meningkat tajam, kecepatannya tidak meningkat. Ini mungkin tidak menjadi masalah dalam pertarungan level rendah, tapi bisa berakibat fatal dalam pertarungan berkecepatan tinggi. Selama kecepatan lawan cukup cepat, ada banyak metode untuk membunuh Saiyan dalam transformasi kera besar, memotong ekor hanyalah salah satu metode paling sederhana dan langsung. Dalam dunia seni bela diri, kecepatan menentukan pemenangnya. Daripada mengatakan bahwa transformasi kera besar digunakan untuk menyerang, ini lebih merupakan pertahanan berbasis kekerasan. Bertemu dengan ahli sejati, pertahanan semacam ini penuh celah. Membuang pikiran tidak berguna ini ke benaknya, si ayah mulai berkonsentrasi untuk mempersiapkan pertarungan. Sosok Zarbon dengan cepat muncul di hadapannya dengan tatapan bingung, aneh, metode apa yang kamu gunakan untuk datang ke sini, aku bahkan tidak bisa menangkap gerakanmu. Hehe, coba tebak. Si ayah tersenyum sepenuh hati, memperlihatkan dua baris gigi putihnya. Zarbon menjilat bibirnya dengan jijik, wajah tampannya akhirnya menjadi tidak sabar. Dia sudah cukup memainkan permainan kucing dan tikus, saatnya menggunakan seluruh kekuatannya. Tidak tahu seberapa besar serangannya yang bisa ditahan lawannya. Babak 53, kamu tidak boleh iri. Saat dia melihat ekspresi Zarbon mulai berubah, ekspresi si ayah juga berubah. Dia tahu bahwa Zarbon tidak berencana untuk terus bermain dengannya. Sebelum Zarbon tidak bereaksi, dia harus menyerang terlebih dahulu dan memahami ritme medan perang, kalau tidak dia harus menghadapi Zarbon yang serius, yang bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Pikiran-pikiran ini baru saja terlintas di benaknya, ketika mata gelap si ayah menampakkan cahaya biru yang samar, dia bersiap untuk meluncurkan kekuatan super luar angkasa miliknya. Pada saat yang sama, Zarbon dengan tajam merasakan sedikit bahaya, dan jantungnya berdebar kencang, tetapi kemudian alisnya berkerut, dia tersenyum tipis dan mendapati kegugupannya yang tak terlukiskan itu menggelikan. Sebagai anak buah Raja Frieza yang sangat bergengsi, situasi apa saja yang belum ia alami. Di depannya hanya ada bocah nakal, itu saja. Dia hanya perlu 3 menit, tidak, 1 menit untuk membunuhnya. Dia berhenti mempertimbangkan, dan dengan cibiran di wajahnya, bersiap untuk mengirim anak laki-laki di seberangnya dalam perjalanan. Namun, saat dia bersiap menyerang, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Zarbon tiba-tiba menemukan bahwa udara di sekitarnya menjadi sangat lengket, dan dia bahkan merasakan kekuatan eksternal menghancurkannya saat bernapas. Itu adalah pembatasan yang kuat dari luar angkasa. Apa yang terjadi? Zarbon mengerutkan kening, ekspresinya berubah serius. Tubuhnya membeku kaku di udara dan menjadi sangat sulit untuk melakukan gerakan sekecil apapun. Pada saat ini, seolah-olah ada belenggu tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya menempel di tangan dan kakinya, membuatnya tidak bisa bergerak. Apa yang sebenarnya terjadi? Kenapa aku tidak bisa bergerak? Tiba-tiba, ekspresi Zarbon berubah drastis. Dia tiba-tiba merasakan sesuatu yang salah dan tanpa sikap anggunnya yang dulu, dia menatap tajam ke arah si ayah dan bertanya, wah, apakah ini tipuanmu? Jawabannya benar. Dan selanjutnya, aku akan membuatmu benar-benar menikmati perasaan diinjak-injak, yang tidak akan pernah kamu lupakan, tanpa perasaan, si ayah melayang di depan Zarbon, senyuman cemerlang terlihat di wajahnya. Saat suaranya memudar, wajahnya langsung berubah menjadi air sedingin es di pertengahan musim dingin dan kemudian melancarkan serangan ke arah Zarbon. Telapak tangannya terus-menerus didorong ke depan, meninggalkan bayangan telapak tangan yang tak terhitung jumlahnya di udara, dan kemudian hampir 100 gelombang ki putih yang menyala-nyala terbang keluar dari tangannya seolah-olah ular perak beterbangan, memancarkan aura yang menakutkan. Kekuatan setiap gelombang ki dapat menghancurkan setidaknya sebuah kota berukuran sedang. Ledakan, 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 gelombang ki yang tak terhitung jumlahnya menembus udara dan langsung sampai di depan Zarbon, tepat di tengah tubuhnya. Tiba-tiba, banyak titik terang muncul di langit, dan sesaat awan hitam bersinar terang seolah-olah saat siang hari. Bola energi. Si ayah segera mengambil keputusan dan berteriak dengan suara yang jelas. Satu tangan, satu gerakan, bola energi putih terang yang menyilaukan muncul di telapak tangannya dan kemudian melesat lurus seperti anak panah, sangat cepat, menghasilkan suara ledakan yang tajam akibat gesekan dengan udara. Zarbon membeku di udara, dan hanya bisa menatap lekat-lekat pada bola energi yang semakin besar dan semakin dekat dengannya. Segera, bola energi langsung mengenai sasarannya, dan dalam sekejap mata, awan jamur yang lebih besar lagi muncul. His, ledakan tersebut menghasilkan gelombang kejut yang sangat besar, dan riak samar yang samar-samar terlihat terus menyebar ke segala arah di langit, tiba-tiba membersihkan semua debu yang menutupi langit dan bumi. Ah! Teriakan menyedihkan terdengar. Ketika asap perlahan menghilang, sosok Zarbon yang terluka muncul. Pada saat ini dia berada dalam keadaan yang menyedihkan, rambut hijau gelapnya berserakan di bahunya, armor pelindungnya terkoyak, dan seluruh tubuhnya tidak memiliki tempat yang tersisa. Kedua tangannya tergantung ke bawah dan dari tampilan tulangnya yang bengkok, pasti patah. Ah! Sial! Aku tidak akan melepaskanmu. Raungan menyedihkan yang mengandung kebencian yang tak terbatas terdengar. Sebagai tangan kanan Raja Frieza, kapan dia pernah mengalami penghinaan seperti itu? Bahkan saat menghadapi Ginyu Force, dia bisa berbicara dengan mereka secara setara. Dia menyesal jika dia tahu sebelumnya bahwa pihak lain memiliki kekuatan super, dia tidak akan bermain-main dan langsung membunuhnya sebelum pihak lain dapat menggunakan kekuatan supernya. Bagus, bagus, kamu berhasil membuatku marah. Zarbon menjadi semakin marah,
dan akhirnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak, ekspresinya berubah menjadi jahat. Aura di tubuhnya mulai meningkat tanpa henti. Zarbon juga memiliki kemampuan transformasi tubuh, tapi kecuali sebagai upaya terakhir, dia benar-benar tidak ingin menggunakannya. Mata si ayah berbinar. Baru saja, dia menemukan bahwa batasan kemampuan luar angkasa di sekitar Zarbon sedikit bergetar sejenak. Hatinya tidak bisa menahan diri untuk tidak tenggelam, dia bisa merasakan energi Zarbon meningkat. Terhadap peningkatan energi pihak lain, kekuatan super luar angkasanya tidak mampu membatasi pihak lain sedikitpun. Kekuatan negara adidaya saja tidak cukup. Si ayah memahami akar penyebab kejadian ini. Meski dengan bertambahnya kekuatannya, kekuatan negara adidaya luar angkasa miliknya berangsur-angsur meningkat, namun tetap perlu ditingkatkan dalam hal kemampuan tempur. Saat menghadapi ahli yang sangat kuat, kekuatan supernya tidak banyak berguna. Tak lama kemudian, ada retakan di langit seperti kecebong yang menggeliat dan meronta, sebuah sinyal yang mengganggu. Kemudian dengan semburan suara benturan, langit seperti permukaan cermin halus tiba-tiba pecah, pecahan kristal yang tak terhitung jumlahnya berubah menjadi titik terang yang menyilaukan, menghilang ke angkasa. Si ayah gemetar, perasaan mual membanjiri hatinya. Kekuatan super luar angkasa miliknya benar-benar rusak. Alien jelek seperti katak sedang berdiri di tempat di mana ruang angkasa telah hancur. Darah yang mengalir terus mengalir dari keempat anggota badan dan kepalanya, dan seluruh tubuhnya penuh dengan luka yang mengejutkan. Zarbon akhirnya melepaskan diri dari kekuatan super si ayah setelah transformasi tubuh. Hanya saja saat ini, dia berada dalam kondisi yang benar-benar acak-acakan, tanpa gambaran apapun. Bajingan, hari ini aku akan membuatnya agar kamu tidak bisa hidup atau mati. Wajah jelek itu berubah secara tidak normal, kutukan menyebar dari mulut Zarbon seolah-olah datang dari jurang maut. Saat ini, meskipun seluruh tubuh Zarbon terluka dan kedua lengannya patah, aura mencekik yang keluar dari seluruh tubuhnya seberat gunung besar, menekan setiap sel di tubuh si ayah. 25.000 kekuatan pertempuran. Kekuatan itu hampir 2 kali lipat dari kekuatan pertempuran si ayah sendiri. Harus dikatakan bahwa dia benar-benar layak disebut Zarbon, setelah transformasi tubuh dia tidak heran dapat melanggar batasan ruangnya. Menolak tekanan yang datang dari langit, si ayah tertawa terbahak-bahak, darah di sekujur tubuhnya mendidih. Mengikuti pancaran aura yang mengesankan, otot-otot Zarbon meregang, terus-menerus mengeluarkan suara yang dalam dan rendah. Kedua mata emasnya menatap tajam ke arah si ayah, sambil menekannya dengan aura yang mengesankan. Aura yang luar biasa. Untuk sesaat, hati si ayah tiba-tiba bergetar karena aura Zarbon yang mengesankan. Saat badai dahsyat melanda, dia harus menutup bagian depan dahinya dengan tangannya, tubuhnya berayun dari sisi ke sisi dalam badai besar seperti rumput bebek. Istirahatlah untukku. Si ayah dengan kuat mengayunkannya dengan keras, membelah angin kencang di depannya, dan kemudian meraung, kekuatan seluruh tubuhnya membara dengan liar. Tiba-tiba, kedua orang itu menghilang secara bersamaan, dan saat berikutnya mereka bertabrakan. Penuh amarah, Zarbon langsung melompat ke depan si ayah, kakinya yang mengamuk dengan kuat membawa gelombang kejut yang mengeluarkan suara desiran akibat gesekan udara. Suara dentuman keras terdengar. Kaki Zarbon dengan cepat menyerang dan si ayah tiba-tiba menyilangkan tangannya, menghentikan kaki Zarbon yang menghasilkan ledakan. Ledakan, tanah tiba-tiba runtuh, dan sebuah kekuatan besar menimpanya sehingga membuatnya mundur beberapa meter dari kekuatan mundur tersebut. Engah, seluruh tubuh si ayah kesakitan, dia mengeluarkan seteguk darah dari tenggorokannya. Jelas, dalam persaingan kekuatan, dia lebih buruk dari yang direncanakan, serangan sederhana Zarbon telah membuatnya terluka parah. Hahaha, pergilah ke neraka. Zarbon tertawa sinis, dan tanpa memberikan waktu, dia sadar dan memberikan tendangan lagi dengan kakinya yang lain. Bang, si ayah sekali lagi terkena serangan dan seluruh tubuhnya terbang seperti peluru artileri. Gemuruh, tanah retak akibat benturan tersebut, dan asap memenuhi udara. Seketika, si ayah melompat dari tanah tempat benturan terjadi, dan keluar dari asap tebal dan menyerang lawan. Kedua orang itu terus bertarung antara langit dan bumi, angin puyuh yang dahsyat menyebar dengan momentum yang menghancurkan bumi. Saat kedua orang itu menggunakan seluruh kekuatan mereka, seluruh planet Freydaya sedikit gemetar. Di kejauhan, para alien, yang berhasil lolos tanpa terluka, menatap tercengang pada pertarungan antara si ayah dan Zarbon, detektor energi di telinga mereka tidak dapat menahan beban dan telah lama terbakar. Astaga, mereka cukup kuat untuk membuat orang putus asa. Wajah para alien pucat pasi. Mereka saling memandang sambil menggigil, siap meninggalkan medan perang kapan saja. Haha, jangan bilang kamu hanya punya beberapa trik ini. Kalau iya, sungguh mengecewakan. Zarbon menyerang sambil mengejek dengan ceroboh. Sepanjang pertarungan, si ayah selalu dirugikan, tepatnya dia selalu dikalahkan secara sepihak, dan jarang berhasil menyerang Zarbon. Meskipun Zarbon telah kehilangan dua lengannya, dia tidak dapat mengimbangi perbedaan energi yang 2 kali lipat. Setelah beberapa saat, seluruh tubuhnya terluka parah. Itu tidak akan berhasil, ada perbedaan besar dalam kekuatan pertempuran. Dengan suara keras, si ayah terlempar langsung ke tanah dari ketinggian. Di dalam lubang yang sangat dalam, seluruh tubuhnya terasa sakit karena hanya melakukan sedikit gerakan. Sekarang dia secara kasar mengetahui, betapa kuatnya dia ketika dia berusaha sekuat tenaga dan juga telah dengan jelas merasakan kemampuan prajurit tingkat tinggi alam semesta. Jadi, sekarang dia harus makan Senzubin.
Oleh karena itu, di bawah pandangan lawannya, Siaya menunjukkan senyuman aneh dan kemudian menghilang. Zarbon kehilangan jejaknya, dan serangan barunya yang seperti petir menghantam udara. Di tempat yang jauh dari medan perang, Siaya dengan tenang mengambil kacang hijau kering dari sakunya dan memasukkannya ke mulutnya, mengunyahnya. Senzubin yang ajaib memulihkannya ke kondisi puncaknya sekaligus, dan dia sembuh total. Senzubin sangat penting. Siaya menggerakkan anggota tubuhnya. Dibandingkan sebelumnya, kekuatan pertempurannya telah meningkat secara signifikan, dan dia berada dalam kondisi yang sangat baik dengan seluruh tubuhnya yang penuh kekuatan. Kepala Zarbon berdarah, dia sudah lama kehilangan ketenangan dan keanggunan sebelumnya. Matanya yang sedikit menonjol menatap tajam ke arah Siaya, yang telah mendapatkan kembali kekuatan penuhnya. Kedua matanya bersinar dengan cahaya yang tak terbayangkan, dia meraung dengan kesedihan dan kemarahan. Mengapa lukamu tiba-tiba pulih sepenuhnya? Zarbon terluka, dan hatinya sangat sedih dan marah. Mengapa manusia kecil ini memiliki begitu banyak kemampuan magis? Kekuatan pertempuran luar biasa tinggi yang tidak berarti apa-apa, dan secara tak terduga masih memiliki kekuatan super yang tak terduga. Dia mampu melukainya dengan serius, dan setelah melepaskan diri dari kekuatan super yang lain, dia berpikir dia bisa membunuhnya tetapi secara tak terduga anak ini masih bisa melawan. Sekarang, dia kembali ke kondisi puncaknya. Siaya melemparkan pandangan polos ke arah Zarbon dan sambil tersenyum berkata, kamu tidak boleh iri. Lalu, sinar biru sekali lagi muncul di mata Siaya. Dibandingkan dengan warna biru kusam milik negara adidaya luar angkasa sebelumnya, kecemerlangan ini bahkan lebih murni, lebih indah, seperti kristal biru berkilau yang tembus cahaya. Bab 54, Kematian Zarbon. Siaya sedikit membuka bibirnya dan dengan dingin melontarkan beberapa kata, waktu, berhenti. Ya, dia tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Ada perbedaan yang sangat besar antara dia dan Zarbon, dan dia jelas tidak dapat menutupi perbedaan tersebut. Namun siapa yang membuat aturan bahwa pertarungan harus didasarkan pada tingkat kekuatan pertempuran? Ini bukan bertukar petunjuk, tapi masalah hidup dan mati, jadi menggunakan metode lain diperbolehkan. Tiba-tiba, seluruh planet berubah menjadi dunia biru dan segala sesuatu di planet Freydaya terhenti. Ini adalah kedua kalinya Siaya menggunakan kekuatan super waktunya melawan musuh, pertama kalinya melawan tubuh, Siling, yang berubah menjadi kera besar, dan ini adalah kedua kalinya. Kekuatan super waktu berbeda dengan kekuatan super luar angkasa, karena tidak ada peningkatan signifikan selama beberapa tahun terakhir dan dengan kekuatan pertempurannya saat ini, ia hanya dapat menghentikan waktu selama 3 detik, tidak lebih. Selain itu, waktu jeda akan dipersingkat dengan derajat yang berbeda-beda sesuai dengan kekuatan target yang dijeda. Benar saja, setelah membawa Zarbon, yang kekuatan pertempurannya telah mencapai 25.000 ke dalam rentang jeda waktu, energi di dalam tubuhnya dengan cepat terkuras. Jadi, menurutku waktu hanya akan dijeda maksimal 2 detik. Hanya 2 detik. Ini pada dasarnya adalah batas waktu jeda. Tapi itu sudah cukup. Dengan perkiraan kasar, tubuh Siaya menjadi seberkas cahaya, dan dalam sekejap mata tiba di hadapan Zarbon. Di dunia sedingin es, segalanya kecuali Siaya masih ada. Di udara, Zarbon terdiam dengan wajah tertegun, katak jelek itu melihat ke depan dengan wajah tanpa ekspresi. Karena energi Zarbon terlalu kuat, dia tidak berani lalai sedikitpun sesuai dengan kemampuannya saat ini. Jadi, dia tidak melakukan gerakan yang tidak perlu dan langsung mengulurkan tangannya, menempelkan telapak tangannya di tempat jantung Zarbon. Cahaya dingin dan tajam melintas di matanya, dan Siaya dengan paksa membengkokkan kelima jarinya dengan ringan, dan energi tubuhnya dengan cepat menyatu ke telapak tangannya, warna yang mempesona segera muncul di tengah telapak tangannya. Dengan gemetar, bola energi terus-menerus dikompres di telapak tangannya. Cici, energi besar itu diaglomerasi menjadi cahaya putih terang seukuran kacang tanah, dikelilingi oleh busur listrik biru samar yang berputar-putar. Kresek, busurnya terus menyala. Kilatan putih kecil telah mengumpulkan lebih dari separuh energi dari seluruh tubuhnya dan setelah melalui kompresi maksimum, energinya mungkin meningkat lebih dari 100 kali lipat. Dia yakin jika kilatan energi kecil ini meletus, maka akan cukup untuk menghancurkan segala sesuatu dalam jarak 10 km dari diameternya. Zarbon, pergilah ke neraka. Suara dingin terdengar dan Siaya memandang Zarbon, tanpa ekspresi. Huala, dunia biru es tiba-tiba hancur. Pada saat ini, Zarbon memulihkan persepsinya, baginya waktu tidak pernah berhenti. Dari sudut pandangnya, hanya musuh yang seharusnya berdiri di depannya yang menghilang tanpa disadari. Firasat yang tidak diketahui muncul dari lubuk hatinya, dia secara naluriah mendapatkan kembali pikirannya dan merasakan getaran yang tak terlukiskan. Engah, jari kelingking dan seberkas cahaya menembus dadanya, lalu keluar dari punggungnya. Tiba-tiba merasakan sakit yang menusuk di hatinya, Zarbon perlahan menundukkan kepalanya, dan yang menyambutnya adalah dua mata gelap Siaya yang sedingin es. Bagaimana dia di depan dadaku? Bingung, Zarbon membuka mulutnya lalu menunduk, posisi jantungnya terbakar hitam, dan bau darah panas serta daging matang tak henti-hentinya mengalir keluar. Hatinya ditembus. Zarbon merasa sulit mempercayainya. Jika jantung tertusuk, bagi sebagian besar makhluk hidup di alam semesta, hanya akan ada satu akibat yang sama, yaitu kematian. Fisik Zarbon tidak cukup kuat untuk bertahan setelah jantungnya hancur. Bagaimana ini bisa terjadi? Matanya tiba-tiba melebar. Dia tidak bisa mengerti, bagaimana bocah kecil yang berdiri di hadapannya ini bisa melakukannya.
Jakunnya bergerak, dan darah muncrat dari tenggorokannya, karena kekurangan oksigen muncul rasa pusing yang tak terkendali di otaknya. Dia membuka dan menutup bibirnya, kata-katanya penuh keengganan, siapa yang mengira bahwa aku, Zarbon tiba-tiba akan mati di tangan siapapun. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu sombong. Siaya berkata dengan dingin. Dia hanya bisa mengalahkan Zarbon karena banyak kebetulan. Jika Zarbon tidak meremehkan musuh sejak awal dan ingin bermain kucing-kucingan, malah menggunakan seluruh kekuatannya, Siaya tidak akan mendapat kesempatan untuk mengaktifkan kekuatan super. Hahaha, benar, aku terlalu sombong, aku tidak rela. Namun, Raja Frieza tidak akan melepaskanmu. Zarbon mengeluarkan seteguk darah, kesadarannya mulai kabur. Siapa sangka sebagai antek penting Raja Frieza, ia akan mati di planet tak dikenal tersebut. Ledakan, tubuh Zarbon mulai membengkak dan meledak dengan hebat, daging dan darahnya berubah menjadi abu terbang. Siaya menghela nafas, singa masih menggunakan kekuatan penuhnya saat melawan kelinci, meremehkan musuh di medan perang adalah hal yang tidak boleh. Nasib Zarbon membuatnya waspada. Sekuat apapun lawannya, setidaknya Anda harus tetap waspada. Seperti yang dikatakan Zarbon, dia meninggal dengan sangat tidak adil. Jika dia tidak ceroboh sebelumnya, jika Siaya tidak memiliki begitu banyak kekuatan super aneh, jika Siaya tidak memakan Senzu Bin di saat-saat terakhir, maka hasilnya mungkin tidak akan seperti ini. Sayangnya, tidak ada jika. Beberapa puluh kilometer jauhnya, para alien yang menemani Zarbon, melihat dengan mata kepala sendiri bahwa Sir Zarbon yang sombong telah mati di tangan anak muda itu. Semua orang kebingungan, memandang ke depan dengan tatapan tak bernyawa di mata mereka. Untuk sesaat, pemandangan itu menjadi sunyi. Setelah beberapa saat, alien yang memiliki rambut tumbuh di sekujur tubuhnya bereaksi, berteriak keheranan. Tuan Zarbon sudah mati. Ah, Tuan Zarbon sudah mati. Dengan teriakan nyaring, kepanikan tiba-tiba menyebar, para alien menjerit dan menatap Siaya dengan mata penuh ketakutan, lalu semua orang lari ke segala arah untuk melarikan diri. Tapi bagaimana Siaya bisa membiarkan mereka kabur? Berhadapan dengan ikan kecil dengan kekuatan tempur 1 atau 2000 ini, dia tidak perlu mengeluarkan terlalu banyak kekuatan. Dengan sekejap, tubuh Siaya muncul di depan para alien, kalian juga telah melakukan banyak hal buruk, jadi kalian semua bisa masuk neraka bersama Zarbon. Berbicara, telapak tangannya bergerak ringan di udara dan energi tak terbatas menyebar ke sekeliling di langit sebagai riak ajaib. Tubuh alien segera menjadi tidak bergerak, anehnya terkurung di udara. Desir, retakan berwarna merah tua muncul di udara, dan kemudian seperti binatang raksasa prasejarah membuka mulutnya yang ganas untuk menggigit, tak lama kemudian lusinan alien ditelan ke dalam celah tersebut. Semua retakan yang dalam ini adalah pecahan ruang angkasa, terasa tidak enak di dalam, setelah beberapa detik semua alien hancur menjadi bubuk dari kekuatan luar angkasa. Sudah selesai. Siaya bertepuk tangan dan retakan yang dalam segera menghilang. Mendarat di tanah yang telah berubah tanpa bisa dikenali lagi dari pertarungan sebelumnya, bumi hangus sepertinya baru saja mengalami banyak pemboman berton-ton bom nuklir. Kawah besar yang tidak rata dengan diameter beberapa ribu meter tersebar di mana-mana di sekitarnya dan lava mendidih menyembur keluar dari tengahnya. Setelah serangan dari luar angkasa oleh Zarbon dan pertempuran sengitnya dengan Siaya, lempeng tektonik planet Freydaya telah sepenuhnya mengendur dan diperkirakan akan segera meluncur ke dalam mantel bumi. Planet ini diperkirakan akan menjadi tempat api penyucian dalam waktu singkat dan tidak layak lagi untuk ditinggali. Beristirahat sejenak di atas batu berukuran setengah orang, Siaya telah sepenuhnya memulihkan kekuatannya, dan kemudian dia mencari sisa alien aura di planet Freydaya. Selain alien yang menemani Zarbon, masih ada sekitar belasan alien yang tersebar di berbagai tempat, di antaranya ada beberapa orang dengan battle power maksimal 3000. Untuk menyingkirkan rumput, cabut akarnya. Siaya berpikir sejenak dan berteleportasi ke alien. Ketika para alien itu melihat Siaya tiba-tiba muncul, seolah-olah mereka telah melihat mangsa, mereka tidak memperhatikannya dan bergegas menjadi orang pertama yang membunuhnya. Tak perlu dikatakan apa hasil dari alien itu, Siaya melemparkan mereka semua ke dalam celah luar angkasa. Beberapa menit kemudian, Siaya telah membunuh semua alien di planet Freydaya. Tiba-tiba kehilangan beberapa ratus prajurit Korps Frieza, terutama Zarbon, seorang anggota senior. Entah seperti apa ekspresi Frieza setelah mengetahui kabar ini. Siaya berpikir dalam hati, merasa senang. Namun, dengan temperamen Frieza, mustahil baginya untuk merasa sedih sedikit pun, namun rasa marah adalah hal yang pasti. Memikirkan pemandangan Frieza dengan marah melemparkan gelas anggurnya, Siaya merasa ceria di hatinya. Babak 55, Tanggapan Frieza. Kembali ke markas bawah tanah orang Freydaya, dia melihat bahwa mereka sedang melakukan pemeliharaan pesawat luar angkasa. Saat semua orang sibuk, Siaya menemukan tempat yang tenang untuk berbaring dan beristirahat. Tuan Siaya, Anda telah kembali. Apakah alien itu mempersulitmu? Duokela melangkah maju dan bertanya dengan sopan. Faktanya, ketika Siaya pergi untuk menghadapi Zarbon dan yang lainnya, dia merasa sangat cemas di dalam hatinya. Pemandangan yang mengguncang bumi dan tiba-tiba berubah, mengerikan dari sebelumnya seolah-olah langit telah hancur masih melekat di benaknya. Pemandangan apokaliptik yang mengerikan itu terpatri kuat dalam ingatannya, sulit untuk dihapus. Duokela belum pernah melihat pemandangan menakutkan seperti itu, membuatnya sangat ketakutan. Hatinya tidak bisa menahan keringat dingin untuk Siaya karena takut dia mungkin bukan lawan alien itu.
Kali ini orang-orang Freydaya hanya bisa mengandalkan Siaya, dan jika dia bukan tandingan alien itu, maka mereka hanya bisa menunggu ras mereka dimusnahkan. Alien-alien itu terlalu kuat sampai-sampai Duokela tidak bisa menahan keringat dingin untuk Siaya. Dia tidak berani membayangkan apa yang akan terjadi jika Siaya kalah, apakah mereka masih punya harapan untuk bertahan hidup. Sekarang Siaya telah kembali dengan selamat, dia akhirnya bisa menghilangkan kekhawatiran di hatinya. Dia menghela nafas lega dan ekspresi cemas di wajahnya berubah menjadi kejutan, buru-buru berjalan ke depan. Orang-orang lemah itu adalah lawanku. Siaya melirik Duokela, bertanya dengan suara acuh tak acuh. Bukan karena dia sombong, tapi dia jelas sadar bahwa jika dia ingin menaklukkan ras Freydaya, maka dia harus menunjukkan kepada mereka kehebatannya dan meyakinkan mereka bahwa itu adalah pilihan yang tepat untuk mengikutinya, dan para alien itu tentu saja adalah langkahnya, batu. Selesai mendengarkan, Duokela sedikit terkejut, aura dingin yang parah langsung membuatnya gemetar. Namun, bukannya merasa takut, dia malah merasakan kebahagiaan. Tuan Siaya, maksud Anda para alien telah dibunuh oleh Anda? Ya, itu pasti. Duokela menjadi lesu, tapi kemudian matanya mulai bersinar, dia membuka mulut untuk berbicara beberapa kali tetapi kata-katanya tersangkut di tenggorokannya. Apa itu? Siaya tersenyum tipis. Tuan Siaya, sebelumnya terjadi ledakan dahsyat di mana-mana, dan seluruh planet berguncang. Apakah itu disebabkan oleh pertarunganmu dengan musuh? Duokela tidak berani mengambil keputusan sendiri, dia memperhatikan wajah Siaya dan bertanya dengan hati-hati. Benar, ledakan itu disebabkan oleh energi pertarunganku dan alien, yang menghantam kerak planet. Siaya segera mengkonfirmasi. Tentu saja, pupil Duokela tiba-tiba berkontraksi, wajahnya menunjukkan ekspresi terkejut. Ia tidak pernah menyangka bahwa manusia sebenarnya bisa menggunakan kekuatan menakutkan seperti itu hanya dengan tubuhnya, yang tak tertandingi oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Nafas Duokela menjadi agak tergesa-gesa, Tuan Siaya, jadi apa hasil akhirnya? Tadi aku tidak mengatakannya. Tentu saja, saya telah mengalahkan mereka, sudah tidak ada lagi alien yang tersisa di planet ini. Siaya melotot dengan tidak senang, dan berkata, dia kemudian dengan santai melambaikan tangannya dan melanjutkan, aku hanya tidak berpikir bahwa musuh begitu lemah, aku bahkan tidak bisa melakukan pemanasan, dan mereka semua jatuh ke tanah. Mendesis. Jawaban ini agak sulit diterima oleh Duokela. Yang disebut, lemah, Siaya adalah pelaku yang telah menghancurkan planet Freydaya. Tiba-tiba kegembiraan yang tak terkendali meluap dari hatinya dan air mata memenuhi matanya, tubuhnya justru mulai merangkak di tanah sambil menangis dan berteriak. Bagus kalau semua penyusup itu mati. Tuan Siaya, Anda membalas dendam kepada kami, sekarang anggota ras saya yang telah meninggal dapat beristirahat dengan tenang. Ya, rakyatmu sekarang dapat beristirahat dengan tenang. Siaya mengangkat matanya dan dengan santai menghiburnya. Ketika suasana hati Duokela mereda, dia sekali lagi mengerutkan kening dan berkata, meskipun saya telah memusnahkan semua alien yang menginvasi planet Freydaya, sangat disayangkan planet Freydaya tidak lagi layak untuk ditinggali karena kerak planet telah runtuh. Jangan khawatir, Tuan Siaya, sangat jarang Anda bisa membunuh penjajah itu, terima kasih. Terima kasih telah membalaskan dendam kami. Duokela tiba-tiba menegakkan tubuhnya dan membungkuk pada Siaya dengan ekspresi serius. Siaya dengan tenang menerima busur Duokela, dia tahu bahwa saat ini dia tidak hanya menerima ucapan terima kasih dari Duokela tetapi juga kesetiaan masyarakat Freydaya. Tetapi para alien ini hanyalah garda depan dari bawahan Frieza dan ketika dia menerima kabar tentang hal ini, dia pasti akan mengirimkan musuh yang lebih kuat lagi. Jadi Duokela, sebaiknya cepat kumpulkan sisa orang Freydaya dan periksa juga kondisi pesawat luar angkasa secepatnya. Kita harus segera meninggalkan planet Freydaya sebelum kelompok alien berikutnya tiba. Petik 2. Ya Pak, Duokela dengan penuh semangat menganggukkan kepalanya, saat ini tubuh mungilnya seakan dipenuhi motivasi tak terbatas saat ia mulai mengarahkan anggota rasnya untuk segera menyelesaikan pekerjaannya. Ini adalah tugas yang membosankan dan rumit untuk mengevakuasi orang. Tidak peduli apakah penghitungan jumlah orang yang tersisa atau pengujian pesawat luar angkasa cadangan, itu semua adalah tugas yang membutuhkan beban kerja yang besar dan terutama karena mereka tidak tahu kapan kelompok penyerbu berikutnya akan tiba, waktu tampaknya jauh lebih berharga. Mereka harus memanfaatkan setiap detik dan meninggalkan planet Freydaya secepat mungkin. Mengenai tugas evakuasi yang bermacam-macam dan rumit selanjutnya, Duokela melakukan pembagian kerja secara menyeluruh. Siaya melihat semuanya dan mengangguk puas. Orang Freydaya juga bekerja sangat keras. Setelah Siaya melenyapkan alien yang dipimpin oleh Zarbon dan membalas dendam kepada mereka, pemujaan mereka terhadap Siaya telah meningkat ke tingkat yang baru, dan mereka bahkan lebih menyetujui dan setia kepadanya. Ras mereka sering berkomunikasi dengan peradaban alam semesta di luar, sehingga mereka memiliki gambaran tentang temperamen pembangkit tenaga listrik yang kuat. Dibandingkan dengan orang-orang kuat lainnya di alam semesta, orang yang baik hati, seperti Sir Siaya pastilah yang paling membuat mereka terkesan. Area utara, markas besar Frieza. Sebuah planet raksasa yang diubah menggunakan teknologi. Di latar belakang alam semesta yang sangat besar dan dalam dan megah, bintang-bintang yang menyerupai mutiara terang tersusun secara teratur, dan telah bergerak menurut lintasannya sendiri dalam waktu yang lama. Markas besar planet Frieza, untuk seluruh angkatan adalah ibu kota dan wilayahnya, wilayah tengah. Pertahanan di sini tidak bisa ditembus.
Seluruh planet ini sepenuhnya dilengkapi dengan teknologi canggih alam semesta seperti benteng yang tidak dapat ditembus sehingga seekor lalat pun tidak dapat masuk. Di luar angkasa, sebuah benteng luar angkasa yang menyerupai kastil berputar mengelilingi planet es. Di kedua sisi benteng, menara hitam besar dan kuat dengan diameter beberapa puluh meter bersinar dengan cahaya dingin yang tampak seperti raksasa kuno yang terus menggeram dan mengaum di langit berbintang. Saat ini, di dalam istana mewah, di jendela transparan. Frieza dengan gembira berdiri di samping jendela, satu tangan di punggung dan tangan lainnya memegang segelas anggur, minum dengan santai. Sepasang mata merahnya diam-diam mengamati pemandangan di luar jendela, mata dinginnya bersinar dengan sinar yang kejam. Dodoria, kudengar Raja Vegeta dari Saiyan merencanakan pemberontakan. Menurutmu bagaimana aku harus menghadapi orang-orang Saiyan itu? Berbicara dengan suara dingin yang kasar, Frieza menyerahkan gelas anggur kepada petugas di sampingnya, dan kemudian bertanya dengan penuh minat kepada Dodoria. Orang-orang saya itu benar-benar tidak tahu apa yang baik bagi mereka semua sangat sombong. Jika bukan karena kekuatan pertempuran mereka yang masih memiliki beberapa kegunaan, bawahan ini pasti sudah lama membawa orang ke planet Vegeta dan menghancurkan mereka. Dodoria mencibir, dia tidak bisa mentolerir sifat arogan Saiyan. Frieza tertawa ringan dan mengangkat sudut mulutnya, memperlihatkan senyuman jahat. Jangan khawatir, Dodoria, setelah beberapa waktu, kami akan pergi dan melenyapkan orang-orang Saiyan itu. Pada saat itu, saya akan menunjukkan kepada Anda kembang api terindah di alam semesta. Ya, Raja Frieza. Dodoria sangat terkejut. Setiap kali dia melihat pemandangan indah saat Frieza menghancurkan sebuah planet, dia merasa bersemangat. Oh, ngomong-ngomong, kudengar Raja Vegeta memiliki seorang putra beberapa tahun yang lalu, bakatnya sepertinya tidak buruk. Dia dipanggil Vegeta, kan? Frieza bertanya. Ya, oh, sungguh tidak tahu malu, menamai putranya dengan nama planet ini. Ambisi Raja Vegeta tidaklah kecil ah. Dodoria, setelah beberapa waktu, pergi dan bawa Vegeta itu ke markas besar Frieza. Ya, Raja. Dodoria memperlihatkan senyuman sinis di wajah gemuknya. Saat itu, gerbang istana dibuka, dan alien berkulit ungu dengan panik berlari sambil merangkak dan melaporkan, Raja Frieza, berita terbaru dari planet Veidaya. Oh, apa beritanya? Apakah Zarbon mendapat informasi tentang prajurit kuno begitu cepat? Frieza berkata dengan santai. Tidak, alien itu menyeka keringatnya, suaranya bergetar. Bicaralah dengan jelas, apa yang terjadi? Dodoria memarahi. Alien ungu itu bergidik dan dengan gugup berkata, baru saja, kami menerima berita terbaru dari markas besar, Sir Zarbon menghadapi musuh yang kuat di planet Veidaya, dan semua orang dimusnahkan sepenuhnya, sinyal energi Sir Zarbon juga telah menghilang. Dengan keras, ekor Frieza mencambuk petugas di sampingnya dan gelas anggur itu jatuh ke tanah dan pecah, menghamburkan anggur merah cerah ke tanah. Wajah Frieza sedikit berubah, mata merahnya yang menyerupai pupil iblis bersinar dengan cahaya dingin, dan dengan dingin bertanya. Apa yang telah terjadi? Jelaskan dengan jelas. Sir Zarbon telah membawa lebih dari 100 tentara korps Frieza ke planet Veidaya untuk mencari petunjuk tentang prajurit kuno, tetapi 1 jam yang lalu, markas besar yang memantau planet Veidaya tiba-tiba melihat respons energi tinggi pada perangkat komunikasi. Petik 2. Kemudian sinyal Sir Zarbon dan timnya menghilang, tampaknya, Sir Zarbon telah terbunuh. Bagaimana mungkin, kekuatan pertempuran Zarbon pada puncaknya bisa mencapai 25.000 ah. Jangan bilang dia tidak punya cukup waktu untuk transformasi tubuh. Karena terkejut, Dodoria bertanya. Dia juga seorang pelayan tingkat tinggi yang selalu menemani Frieza, jadi dia tahu bahwa kekuatan Zarbon yang sebenarnya jauh lebih kuat darinya, lalu bagaimana dia bisa dikalahkan di planet Veidaya sekecil itu. Sebelum kehilangan kontak dengan detektor, terpantau bahwa Sir Zarbon telah menggunakan kekuatan penuhnya. Setelah berbicara, alien ungu itu sendiri merasakannya tak terduga. Setelah beberapa saat terkejut, Frieza segera pulih dengan senyuman jahat tersungging di bibirnya. Menarik, sangat menarik, tak disangka ada yang bisa membunuh Zarbon. Hahaha, mungkin kekuatan orang itu tidak lebih lemah dari Ginyu Force. Alien ungu itu dengan hati-hati berdiri dan tidak berani melakukan gerakan apapun, jantungnya berdebar kencang. Saat ini, Raja Frieza tentu sedang tidak terlalu senang. Ya, Frieza sedang tidak senang saat ini. Frieza tidak merasakan kesedihan apapun atas kematian Zarbon. Dia merasa sangat marah di dalam hatinya, dalam pikirannya, dia hanya merasa bahwa dia terprovokasi secara terang-terangan. Baginya kematian Zarbon adalah sebuah provokasi, kecuali dari ayahnya Raja Dingin dan kakak Kuler, dia, Frieza tidak pernah mengalami kerugian. Bagaimana orang lain bisa membunuh bawahannya? Dodoria, planet Veidaya itu seharusnya hanyalah planet tingkat rendah, kan? Suara tenang Frieza dipenuhi dengan niat membunuh yang tak terbatas. Dodoria langsung menjawab, iya, orang Veidaya hanyalah semut dengan kekuatan pertempuran, tidak lebih dari 15. Tetapi di planet semut tingkat rendah, Zarbon telah mati. Frieza bergumam, apakah ini benar-benar karya pejuang kuno legendaris masyarakat Veidaya? Dodoria, segera kirimkan perintah kepada pasukan Ginyu bahwa mereka harus bergegas ke planet Veidaya secepatnya. Saya ingin melihat kekuatan seperti apa yang dimiliki oleh prajurit kuno itu. Bisa dibilang Frieza paling mengerikan dari legenda yang disebut Super Saiyan yang diturunkan dari zaman kuno di Frost Demon Rache dan yang lainnya adalah informasi terkini tentang merajalelanya prajurit kuno masyarakat Veidaya.
Dia mengirimkan pasukan Ginyu untuk menyelidikinya, ini menggunakan pasukan Ginyu sebagai umpan untuk menguji kekuatan prajurit kuno itu. Babak 56, Keberangkatan. Pada saat yang sama ketika Frieza memberikan perintahnya, di sebuah planet jauh di area utara. Di hutan hujan lembab yang dingin dan suram. Kapten Ginyu, baru saja kami menerima perintah dari Raja Frieza untuk segera berangkat ke planet Freydaya di Tenggara. Alien berambut putih mengetuk komunikator dan melapor kepada kapten di sampingnya. Kapten Ginyu yang sedang makan daging, mengunyah, memuntahkan sepotong tulang, dan bertanya sambil mengunyah, planet Freydaya. Itu hanya planet tingkat rendah. Tidak perlu membuat kita pergi secara pribadi. Jais, segera hubungi markas Frieza dan tanyakan dengan jelas kepada Raja Frieza kenapa dia mengeluarkan perintah seperti itu. Ya, Kapten. Alien berambut putih bernama Jais menjawab, lalu menghubungi markas Frieza, dan segera mengetahui alasannya. Kapten, saya sudah menanyakan alasannya. Itu karena Zarbon yang merupakan kaki tangan Raja Frieza dibunuh di planet Freydaya oleh seseorang. Zarbon, penasihat Raja Frieza, orang itu sudah mati. Anggota tercepat pasukan Ginyu, Alien Burter terkejut, wajahnya menunjukkan sikap tidak senonoh. Ginyu Force adalah pasukan andalan yang bekerja di bawah Frieza dan tidak jauh lebih lemah dari skuadron lapis bajakuler. Jadi, tentu saja mereka membenci Zarbon yang selalu memerintah saat mendampingi Raja Frieza namun nyatanya sangat lemah. Ya, di mata anggota Ginyu Force, Zarbon adalah karakter kecil yang lemah. Khususnya yang patut dicatat bahwa dalam Namek Saga karya aslinya, Vegeta telah berhasil membunuh Zarbon yang tubuhnya telah berubah. Tapi ketika dia bertemu dengan anggota Ginyu Force Rikum yang berperingkat lebih rendah, dia kalah darinya, hampir kehilangan nyawanya. Dengan demikian, pasukan Ginyu bisa disebut sebagai pasukan andalan, dan tidak ada satupun anggotanya yang bisa dianggap remeh. Menarik, Zarbon terbunuh di planet tingkat rendah. Mungkin, kita akan menemukan sesuatu yang menarik di planet itu. Ginyu menyentuh dagunya dan bangkit, tubuhnya yang tinggi ungu seperti gunung kecil, memancarkan perasaan tertekan yang berat. Dua tanduk hitam di kepala memantulkan cahaya terang di bawah sinar matahari. Guldo yang memiliki dua mata kecil dan dua mata besar masih menggerogoti makanan. Melihat sang kapten tampak tertarik pada planet Freydaya, dia meletakkan makanannya dan bertanya, apakah kita akan pergi sekarang? Tetapi, bahkan dalam waktu paling awal, dibutuhkan waktu lebih dari 2 bulan untuk mencapai planet Freydaya mulai sekarang. Saya khawatir kita tidak akan bisa mengejar ketinggalan. Jais mengerutkan kening. Siapa yang peduli kita bisa menyusulnya atau tidak? Bagaimanapun, itu adalah misi yang ditugaskan oleh Raja Frieza. Selama kita pergi, wajah Burter acuh tak acuh. Karena umur mereka sangat panjang, mereka tidak memperdulikan waktu 1 atau 2 bulan. Dapat dikatakan bahwa sebagian besar kekuatan mereka terakumulasi seiring berjalannya waktu. Apakah mereka bisa membalas dendam atas Zarbon itu atau tidak, mereka tidak peduli. Kalau begitu ayo pergi, kita tidak bisa membuat marah Raja Frieza. Semua anggota pasukan Ginyu tertawa terbahak-bahak, di bawah kepemimpinan Raja Frieza selama mereka bebas melakukan kejahatan, yang lain tidak peduli. Area Utara, Tenggara, planet Freydaya. Karena pasukan Siaya, yang merupakan nama bawahan Frieza, sedang menjalankan misi di planet Longju yang hanya berjarak 7 hari dari planet Freydaya. Jadi untuk mencegah Frieza mengirimkan pasukan ke planet Freydaya dari planet terdekat lainnya, Siaya memerintahkan orang-orang Freydaya untuk menyelesaikan semua pekerjaan evakuasi dalam waktu 7 hari dan kemudian segera meninggalkan planet tersebut dengan pesawat luar angkasa. Waktu bagaikan air mengalir, 7 hari berlalu dalam sekejap. Pemeliharaan pesawat luar angkasa selesai tepat waktu. Saat ini, terdapat 157.000 orang Freydaya berkumpul di pangkalan bawah tanah dari berbagai penjuru planet Freydaya, jumlah yang sangat sedikit yang hanya mencakup sebagian kecil dari populasi asli Freydaya, namun itu sudah merupakan populasi mereka yang masih hidup saat ini. Melihat populasi rasnya berkurang secara signifikan, hati Duokela berlumuran darah, dan kebenciannya terhadap korps Frieza kembali semakin dalam di hatinya. Dia memandang ke arah Sir Siaya, yang tidak terlalu jauh dari sana, tampak kedinginan dan sudah sembuh total, dan dengan hormat berkata, Tuan Siaya, semua orang Freydaya yang selamat telah berkumpul di sini, kita sekarang dapat meninggalkan planet Freydaya. Duokela berterima kasih kepada Sir Siaya karena memberi mereka waktu 7 hari untuk menyelamatkan anggota rasnya. Dia tahu bahwa waktu bagi orang-orang kuat sangatlah berharga, bagi mereka, Sir Siaya telah menyia-nyiakan 7 hari di sini dengan sia-sia, sungguh bantuan yang luar biasa. Jika bukan karena 7 hari ini, jumlah orang yang selamat dari rasnya yang bisa mencapai markas bawah tanah akan jauh lebih sedikit. Baiklah, berangkatlah. Siaya dengan ringan melambaikan tangannya dan dengan acuh tak acuh memandangi pesawat ruang angkasa perak raksasa di depannya. Tidak peduli berapa kali dia melihat kapal yang tubuhnya puluhan kilometer itu akan membuatnya terkejut. Ya, Duokela berkata dengan tatapan serius. Sesuai perintah Siaya, suara mendengung cepat bergema di pangkalan bawah tanah, lampu peringatan merah berputar dan berkedip. Ketika mereka mendengar sinyal peringatan, semua orang Freydaya mempercepat gerakan mereka, dan dengan tertib menaiki pesawat luar angkasa di bawah pengaturan seorang komandan. Berdengung, hutan hijau di atas pangkalan bawah tanah berguncang karena getaran, mungkin ini adalah hutan hijau terakhir yang tersisa di planet Freydaya.
Karena lempeng tektonik planet ini pernah mengalami pemboman energi ultra tinggi, struktur stabil kerak planet telah berubah total. Gempa bumi, tsunami, dan letusan gunung berapi terus bermunculan. Kekuatan destruktif yang satu telah melampaui kekuatan yang lain dan telah mengubah seluruh planet menjadi neraka. Kaca, hutan mulai bergelombang. Dari atas langit, seluruh hutan yang tertata rapi mulai menonjol dari tengah, dan sebuah lubang terbelah. Setelah itu tanahnya miring ke atas dalam dua garis dan perlahan terbuka seperti gerbang. Sekitar 10 menit kemudian, pintu yang panjangnya lebih dari 20.000 meter dan lebih dari 10.000 meter terbuka lebar. Tanah mulai berguncang, dan hutan hijau akhirnya tidak mampu menahan tarikan gravitasi dan berguling ke kedua sisi, memperlihatkan struktur paduan keperakan dari kedua pintu. Segera disusul dengan suara gemuruh ledakan. Suara mesin dihidupkan. Suar besar dipancarkan ke atas dari pangkalan bawah tanah. Sebuah pesawat luar angkasa raksasa berwarna abu-abu keperakan perlahan lepas landas ke langit dan terus melaju, dalam sekejap mata keluar dari atmosfer menuju luar angkasa. Huala-huala, di atas planet perak kecil, dua koridor ruang angkasa yang tegak lurus akhirnya mulai terdistorsi, dan dengan ledakan dahsyat pada antarmukanya, koridor ruang angkasa yang mewakili pencapaian teknologi tertinggi masyarakat Veidaya, pada saat ini, pecah menjadi beberapa bagian. Beberapa bagian koridor jatuh ke atmosfer, beberapa memasuki langit berbintang, dan beberapa melayang di orbit sendirian. Seolah-olah menyaksikan peradaban mempesona masyarakat Veidaya perlahan-lahan sekarat. Baiklah, Duokela, pertama-tama temukan planet kosong untuk dihuni, lalu berikan segalanya untuk meneliti ruang gravitasi, saya berharap dapat melihat hasilnya sesegera mungkin. Ya, Tuan Siaya, kami akan melakukan yang terbaik. Duokela tegang, merespons dengan suara nyaring. Planet Veidaya sudah menjadi sejarah. Kini mereka akan mengikuti rencana yang disusun oleh Sir Siaya, ia yakin di bawah kepemimpinan Sir Siaya, peradaban Veidaya mereka akan mampu bangkit kembali. Babak 57, Planet Longju. Dalam sekejap, pesawat luar angkasa peradaban Veidaya terbang di luar angkasa selama sebulan. Di luar angkasa yang tenang dan dalam, sebuah pesawat luar angkasa raksasa berwarna abu-abu keperakan yang tampak seperti naga panjang sedang terbang di langit berbintang yang luas. Di ruang kendali utama pesawat luar angkasa, orang-orang Veidaya dengan penuh perhatian menatap layar komputer pintar yang terus-menerus memindai planet yang cocok untuk berlabuh. Segera sebuah planet kuning pucat muncul di layar tampilan, kemudian beberapa operasi diproyeksikan ke layar, serta data planet tersebut, kuning pucat, planet berbatu, usia 2,2 miliar tahun, diameter 8.300 km, dan kondisi iklim yang parah. Tidak cocok untuk makhluk hidup dalam waktu lama. Petik 2. Itu bukanlah planet besar, dan lingkungan atmosfernya tidak normal dan kacau. Itu bisa bertindak sebagai titik berlabuh sementara. Duokela mengamati data di layar dan dengan cepat menghitung energi yang dibutuhkan pesawat luar angkasa. Yah, karena tempat ini sudah jauh dari planet Veidaya, untuk sementara Korps Frieza tidak akan bisa menemukannya. Mendaratkan pesawat luar angkasa di planet ini dan menetap di sana. Karena ras Veidaya adalah peradaban teknologi yang sangat maju, mereka dapat mengubah kondisi minimum makhluk hidup untuk hidup di sini dengan bantuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sayangnya, teknologi tersebut tidak bisa diterapkan di planet induk karena Frieza sudah mengincar planet tersebut. Setelah menetap di sini, Anda harus terus merancang ruang pelatihan gravitasi dan membangunnya sesegera mungkin. Pintu terbuka dan Siaya masuk dengan mengenakan battle armor baru. Itu adalah desain terbaru orang Veidaya, tampilan cantik anggun, bahan putih pas bentuk, dan dapat berubah ukuran mengikuti pergerakan tubuh, sehingga dapat meminimalkan hambatan yang dihadapi tubuh saat bertarung. Tuan Siaya, Duokela memberi hormat dengan hormat, memperlihatkan ekspresi bahagia di wajah birunya, desain awal ruang pelatihan gravitasi telah selesai, para ilmuwan dapat segera mulai membangunnya segera setelah pesawat luar angkasa mendarat. Desain awal ruang gravitasi dapat digunakan untuk menyesuaikan hingga maksimum 500 kali gravitasi standar, dan kami juga telah meningkatkan suhu, tekanan, tingkat kelembapan, dan fungsi penyesuaian lainnya. Siaya sangat puas dengan pengaturan Duokela dan dengan gembira berkata, "Oke, kalau begitu saya akan menyerahkan masalah ruang gravitasi kepada Anda." "Baiklah, saya akan pergi sebentar setelah pesawat luar angkasa mendarat, sebaiknya Anda berhati-hati dan menyembunyikan jejak Anda. Jika terjadi sesuatu, Anda dapat memberitahu saya melalui perangkat komunikasi." Siaya secara kasar menghitung dan menentukan bahwa Sakue dan yang lainnya telah melakukan misi selama lebih dari 1 bulan, jadi mereka seharusnya baru saja menyelesaikan misi tersebut. Kemudian, dia bisa kembali ke planet Vegeta bersama Siling dan yang lainnya. Adapun mengapa dia tidak khawatir untuk pergi bukan hanya karena dia percaya pada kesetiaan orang-orang Veidaya, tetapi yang lebih penting, dia diam-diam telah menanam koordinat ruang di atas pesawat luar angkasa, dengan sempurna memastikan bahwa dia tidak perlu khawatir tentang orang-orang Veidaya, memberontak setelah dia pergi. Tentu saja, Siaya masih percaya pada mereka. Selama mereka merasa nyaman bekerja untuknya, Siaya pasti akan memberi mereka masa depan cemerlang. "Ya, Tuan Siaya." Dengan mata bersinar terang, Duokela menjawab dengan suara nyaring. Siaya mengangguk lalu meninggalkan ruang kendali utama. Segera setelah itu, bayangan besar muncul ke bawah, dan pesawat luar angkasa raksasa sepanjang lebih dari 10 km itu mendarat di tanah, menyebabkan getaran hebat dalam jangka waktu yang lama. Tanah gembur dan bebatuan langsung diratakan, dan tanah tersebut ambruk paksa lebih dari 10 meter.
Segera setelah itu, banyak robot konstruksi terbang keluar dari dalam pesawat luar angkasa yang menutupi langit dan daratan seperti belalang dan mulai membangun pangkalan di daratan terdekat. Siaya berdiri di deobservasi, mengamati orang-orang Freydaya dan robot konstruksi sibuk, dan mengangguk penuh penghargaan. Dia kemudian memberitahu Duokela, sampai misi berikutnya, dan menghilang di depan ekspresi terkejut Duokela. Planet Longju, di hutan primitif. Setelah kembali ke planet misi, Siaya dengan hati-hati memindai aura semua anggota pasukan Siaya dan menemukan bahwa dalam 1 bulan ini, kekuatan pertempuran semua anggota pasukan telah meningkat dalam berbagai tingkat. Dengan teleportasi, Siaya tiba di sisi Siling. Setelah tidak bertemu selama lebih dari sebulan, Siling tampaknya telah menjadi dewasa. Dia saat ini tertidur lelap di tempat tidur gantung, pahanya yang putih seperti batu giok telanjang dan tergantung di tempat tidur gantung. Mungkin, dia merasakan aura yang kuat mendekat, Siling segera bangkit dari tempat tidur gantung yang berjaga, cahaya yang mengalir menyinari matanya yang terbuka lebar. Siaya, kamu kembali. Ketika dia melihat bahwa itu adalah Siaya, Siling berteriak kaget dan dengan gembira melompat. Tiba-tiba, dia merasakan energi yang memancar dari Siaya dan menyipitkan matanya sebelum bertanya dengan ragu, kamu baru pergi selama sebulan, kenapa kekuatan pertempuranmu meningkat pesat? Petik 2. Dia ingat bahwa kekuatan pertempuran Siaya hanya lebih dari 14.500 poin sebulan yang lalu, tetapi dalam waktu singkat dia tidak melihatnya, itu telah meningkat pesat. Kekuatan persepsi Qi bahkan lebih sensitif dibandingkan dengan pendeteksi energi. Meskipun Siaya telah sepenuhnya menyatukan kekuatannya, tidak dapat dihindari bahwa dia harus mengungkapkan sebagian energinya, karena energi inilah yang dia gunakan untuk menutupi kekuatan aslinya dan tidak dapat disembunyikan. Seperti seorang ahli super yang memiliki kekuatan pertempuran hingga 10 juta energi, tidak peduli bagaimana dia menyatukan kekuatannya, dia setidaknya harus mengungkapkan kekuatan pertempuran lebih dari 10.000, karena itu dia tidak dapat menyembunyikan semuanya. Semakin kuat energinya, semakin banyak energi yang keluar. Tentu saja, bukan berarti ahli tidak bisa menyembunyikan seluruh auranya, tentu saja ada beberapa ahli yang bisa menyembunyikan auranya sepenuhnya. Seperti dewa penghancur virus dan sejenisnya, mereka pasti bisa melakukannya. Hanya saja, dia, pada levelnya saat ini, belum bisa melakukannya. Ceritanya panjang. Siaya datang ke depan Siling dan berkata sambil tertawa. Dia mungkin lebih unggul dalam pertarungannya dengan Zarbon dan bahkan mampu membunuh Zarbon dengan trik, tapi tidak perlu menceritakan bahaya yang dia hadapi kepada orang lain. Jika bukan karena kemampuan luar angkasa yang dimilikinya untuk melepaskan diri dari medan perang setiap kali dia berada di ambang kematian, dan memakan kacang senzu pada saat-saat kritis, maka siapa yang hidup dan siapa yang mati tidak akan bisa dipastikan. Bagaimanapun, Siaya sendiri sangat jelas, dia berada di ambang kematian beberapa kali. Namun setelah bertarung dengan Zarbon, perolehannya juga cukup melimpah, ia tidak hanya menundukkan ras Freydaya, namun kekuatan pertempurannya juga meningkat pesat, perkiraan konservatif adalah ia kini telah mencapai 18.000 kekuatan pertempuran. Setelah mendengarkan Siaya menceritakannya, Siling menghela nafas, dia tidak menyangka bahwa hanya dalam waktu 1 bulan, hal luar biasa seperti itu telah terjadi, kekuatan Siaya tiba-tiba melampaui dirinya sebanyak itu. Agak enggan, Siling cemberut, dan berkata sambil mengalihkan pandangan, jadi maksudmu orang Freydaya akan segera membangun ruang gravitasi. Benar, tidak akan memakan waktu lama jika semuanya berjalan dengan baik. Hehe, tunggu sampai aku mendapatkan ruang gravitasi, kalau begitu aku tidak akan kalah darimu. Siling berkata dengan nada menghina. Sekarang, di antara orang-orang Saiyan, hanya Siaya saja yang dapat membangkitkan daya saing dalam dirinya, sedangkan bagi orang lain yang bahkan tidak dia anggap memperhatikan mereka. Maka kamu harus melakukan upaya ekstra. Siaya menyemangati. Oh, ngomong-ngomong, apa yang terjadi dengan pelatihan lainnya? Berbicara tentang bisnis yang tepat, Siling juga menjadi serius, mereka juga mengalami berbagai tingkat kemajuan dalam 1 bulan ini. Saya juga diam-diam mengajari mereka sedikit tentang misteri Qi sambil bersantai di tengah-tengah misi. Sakue terkuat telah mencapai 1.300 battle power. Siaya mengangguk dalam hati, mereka memiliki 1.300 kekuatan pertempuran pada usia 12 plus tahun. Setidaknya mereka akan mencapai lebih dari 3.000 kekuatan pertempuran ketika mereka mencapai usia dewasa dan dapat dianggap sebagai yang luar biasa di antara prajurit tingkat menengah lainnya. Babak 58, istirahat. Kemudian, dia mendiskusikan hal-hal terkait pelatihan dengan Siling. Saat ini, kekuatan tempurnya telah jauh melampaui Siling, dan sudut pandangnya menjadi lebih besar, dan pengalaman mereka secara alami tidak sama. Karena metode pelatihan di bumi lebih memperhatikan tubuh dan pikiran yang maju bersama, kurang lebih mirip dengan filosofi hidup Taoisme, dan semua ini perlu diwujudkan melalui pelatihan. Seperti kata pepatah, dibutakan oleh sehelai daun sehingga tidak dapat melihat gunung Tai, menyumbat telinga dengan kacang-kacangan sehingga tidak dapat mendengar gemuruh guntur. Tahapan yang berbeda memiliki keterbatasan yang berbeda pula, terutama bagi yang lemah, bagi mereka jauh lebih sulit untuk memahami pemikiran orang yang kuat. Jika pada tahap ini pembangkit tenaga listrik yang kuat dapat memberi instruksi kepada Anda, maka Anda harus mengambil jalan memutar yang lebih sedikit. TN, Asteris memiliki pandangan tentang hal penting yang dibayangi oleh hal sepele. Saat malam semakin dekat, Siaya memanggil Sakue dan yang lainnya. Para Saiyan muda ini, setelah periode pelatihan singkat dan ditambah dengan petunjuk Siling yang disengaja atau tidak, menjadi lebih kuat, terutama Sakue yang hampir sekuat Raditz dewasa.
Melihat kapten yang sudah sebulan tidak mereka lihat, Sakue dan yang lainnya menunjukkan rasa penasaran, namun mereka tidak menanyakan jejak Siaya selama sebulan terakhir, mereka hanya berasumsi bahwa kapten pasti menyembunyikan keberadaannya untuk memantau kemajuan mereka. Saya sangat puas dengan penampilan Anda dalam 1 bulan terakhir ini, bahkan kekuatan pertempuran Bailey dan Lydia telah mencapai 1000. Melihat semua orang, goda Siaya. Wajah Bailey tiba-tiba menunduk, dan berkata tidak puas, sungguh kapten, sekarang bahkan kamu tidak bisa mengalahkan kami. Ya, Lydia menyentuh pipinya dan menjawab. Siaya memandang mereka dengan senyum tenang dan dengan sungguh-sungguh berkata, kamu tidak bisa mengalahkanku karena kekuatan pertempuranmu bahkan tidak sebanding dengan rata-rata prajurit tingkat rendah dewasa. Tapi, Anda masih muda, prestasi masa depan Anda tidak akan sedikit. Petik 2. Apa maksudmu kita bisa berharap menjadi sekuat prajurit tingkat tinggi di masa depan? Melihat kapten memuji mereka, Lydia dan Bailey mengelus dagu mereka, dengan ekspresi, seperti yang diharapkan seharusnya seperti ini. Meskipun mereka adalah anggota terlemah dari pasukan Siaya, mereka tidak terlalu buruk dibandingkan dengan prajurit tingkat menengah lainnya. Sekali lagi menyemangati rekan satu timnya dengan beberapa kalimat, Siaya memandang ke arah Sakue dan berkata, misi planet Longju hampir selesai. Saya tidak bermaksud melamar misi baru untuk beberapa waktu. Anda harus beristirahat sejenak setelah kembali ke planet Vegeta. Seperti biasa, pertarungan terkadang bisa menjadi bumerang. Petik 2. Kenapa? Tapi seorang Saiyan hanya bisa menjadi lebih kuat melalui pertarungan, bertarung itu menyenangkan. Bingung? Wajah Bailey menunduk, bahkan Anastasia dan Angelin pun terlihat putus asa. Terlalu membosankan untuk tidak bertengkar selama berhari-hari. Melihat mereka, Siaya tidak bisa menahan senyum. Saiyan memang ras yang suka berperang. Bahkan Saiyan perempuan pun sangat agresif. Dia segera berkata, Siling seharusnya mengajarimu cara mengendalikan Ki. Saya ingin Anda belajar mengendalikan Ki dalam waktu 1 tahun, saya tidak menuntut Anda untuk menyempurnakannya, tapi setidaknya Anda harus bisa menggunakannya dengan mudah. Tetapi apakah benda itu benar-benar berguna? Bukankah terlalu memperhatikan detail? Anastasia bertanya, bingung, bagaimana timing pernapasan, ritme saat bertarung, apakah hal-hal tersebut akan berguna saat bertarung? Bukankah pertarungan seharusnya menjadi sesuatu yang tanpa beban? Kenapa harus mengontrol nafas saat bertarung? Itu hanyalah sebuah siksaan. Siaya menggelengkan kepalanya, jika fondasinya stabil, kita bisa membuat kemajuan kita di masa depan lebih mudah. Tetapi, Anastasia ingin mengatakan beberapa patah kata lagi, tetapi ketika dia melihat Siaya memelototinya, dia segera menutup mulutnya. Meskipun Siaya lebih muda darinya, Anastasia masih sedikit takut padanya di dalam hatinya. Dia tidak mengerti kenapa dia takut padanya, mungkin karena kekuatan pertempuran kapten jauh lebih tinggi darinya. Faktanya, bukan hanya Anastasia, bahkan Bailey, Lydia, dan Angelin pun takut pada Siaya. Hanya saja, Sakue di antara mereka mengangguk setelah dia selesai mendengarkan. Dalam pandangannya, tidak mungkin Siaya dan Siling menjadi kuat hanya karena melatih tubuh mereka. Bakat, yang ditampilkan oleh Siaya dan Siling telah lama mencapai standar prajurit tingkat tinggi, namun kenyataannya, mereka bukanlah prajurit tingkat tinggi. Ki merupakan mata pelajaran yang mendalam dan kompleks yang memerlukan pembelajaran sistematis. Siling hanya mengajari mereka sebagian kecil tentang cara mengendalikan Ki, dan hal-hal yang lebih mendalam, mereka tidak dapat mempelajarinya. Sakue berterima kasih kepada Siaya dan Siling karena telah mengajari mereka metode pelatihan tingkat lanjut. Setelah memahami metode pelatihan yang benar-benar baru, dia merasa bahwa masa depannya akan lebih cerah bukanlah mimpi belaka, melampaui para prajurit tingkat tinggi itu. Kami pasti akan memenuhi tujuan kapten. Anastasia berpikir sejenak, berdiri tegak, dan menyatakan dengan sungguh-sungguh. Itu benar, siapa yang mengatakan bahwa prajurit tingkat menengah lebih baik daripada prajurit tingkat tinggi, pada saat itu para prajurit tingkat tinggi itu pasti akan terkejut. Bailey dan Lydia tak mau kalah, bahkan Angelin yang tak banyak bicara pun semakin memperjelas pendiriannya, semua orang diliputi ambisi yang tinggi, seolah-olah ada api yang berkobar dan berkobar di dalam dada mereka, mereka tak sabar untuk segera memulainya, pada tugas besar itu. Siaya dan Siling saling melirik dan secara bersamaan mengangguk. Ketika orang Saiyan yang lain bisa memperhatikan pencapaian mereka, mungkin planet Vegeta akan berada di ambang kehancuran dan pada saat itu, Siaya juga tidak perlu terlalu khawatir. Sepanjang malam sunyi, keesokan harinya, fajar menyingsing, hutan hujan yang lembab diliputi kabut tipis, angin yang bertiup di wajah menyebabkan ujung-ujung rambut menjadi lembab. Setelah melakukan penyisiran terakhir di planet Longju, Siaya dan yang lainnya berangkat dengan pesawat luar angkasa. Untuk jangka waktu yang lama, pasukan Siaya tidak akan melakukan misi apapun, dan anggota pasukan akan berlatih sendiri, menstabilkan kekuatan mereka saat ini. 2 bulan kemudian, pesawat luar angkasa memasuki wilayah udara planet Vegeta. Keluar dari pelabuhan luar angkasa, rekan satu tim mengucapkan selamat tinggal satu sama lain. Siaya dan Siling kembali ke rumah yang terletak di daerah yang ramai. Saat itu jam makan siang, jadi di bawah tatapan tajam Adri, Siaya hanya bisa dengan mahir mengambil sejumlah besar makanan bumi dari ruang dimensi, sambil menatap tanpa daya pada sejumlah kecil makanan yang tersisa di ruang dimensi. Siaya merenungkan apakah dia harus sekali lagi pergi ke bumi untuk membeli lebih banyak lagi. Setelah makan enak, Siaya sedang duduk di sofa di aula sambil berbicara dengan Adri dan Rebecca tentang pengalaman beberapa bulan ini.
Dan Siling menemukan tempat yang nyaman di samping Siaya dan melihat majalah. Setelah mengetahui bahwa kekuatan pertempuran Siaya telah mencapai 18.000, Adri dan Rebecca terkejut, memandang Siaya dengan ekspresi yang lebih puas. Kemudian Siaya bertanya tentang evakuasi planet ini. Berbicara tentang memilih planet untuk dievakuasi, ini sangat penting karena menyangkut kelangsungan hidup ras Saiyan. Menyebutkan masalah ini, Adri menggelengkan kepalanya, kami telah menggunakan semua koneksi kami untuk mencari planet yang cocok untuk tempat tinggal Saiyan. Namun, hasilnya tidak memuaskan, sebagian besar planet tidak cocok untuk dievakuasi oleh orang Saiyan. Bisa dibilang banyak sekali, bahkan tak ada habisnya, planet yang cocok untuk ditinggali makhluk hidup di kawasan utara karena wilayahnya yang terlalu luas. Namun planet yang cocok untuk ditinggali ras Saiyan terlalu sedikit, karena Saiyan adalah ras pertarungan, bagi mereka pertarungan sangatlah penting, terkadang bahkan lebih penting daripada kehidupan, yang berarti di sekitarnya harus terdapat berbagai macam planet yang cocok untuk ditinggali, pertarungan. Dan yang lebih penting lagi, itu bukan di wilayah pengaruh pasukan Frieza dan ras iblis embun beku, planet seperti itu terlalu sulit ditemukan. Dengan koneksi Adri dan yang lainnya, itu tidak dapat ditemukan untuk sementara waktu. Mungkin hanya setelah meninggalkan wilayah utara, planet yang cocok dapat ditemukan untuk tempat tinggal Saiyan, pikir Siaya dalam hati. Dengan mengingat hal itu, dia tiba-tiba berkata, benar, saya sekarang memiliki sekelompok bawahan yang pandai sains dan teknologi, ras Veidaya. Mungkin dengan teknologi mereka, mereka dapat membantu kita menemukan planet yang cocok. Aku akan membuat mereka mencarinya. Itu lebih baik lagi. Adri lega mendengar Siaya memiliki peradaban bawahan yang jago di bidang sains dan teknologi. Akan lebih mudah jika mereka mencarinya. Dia berkata, dalam 6 bulan terakhir, kami diam-diam telah menghubungi beberapa orang Saiyan, dan sekarang ada lebih dari 1.000 orang Saiyan yang telah bergabung dengan kami. Babak 59, Mesin Gravitasi. Hanya sekitar 1.000. Siaya sedikit mengernyit, tidak puas dengan jumlahnya. Saiyan memiliki total populasi lebih dari 1 juta. Tapi hanya sekitar 1.000 orang yang mempercayainya. Rebecca menjelaskan, agar tidak menarik perhatian Raja Vegeta, kami harus mempersempit jangkauan kontak kami, dan orang-orang ini adalah orang-orang yang kami pilih dari lingkaran kenalan kami. Siaya tiba-tiba menyadari, memang, evakuasi planet ini bahkan belum diatur, tidak mudah untuk mempublikasikan niat jahat Frieza, atau kemungkinan besar mereka akan menghadapi kehancuran total. Itu sebabnya ribuan orang Saiyan yang terpilih sebagian besar adalah Adri dan kenalan lainnya yang merupakan mantan rekan mereka dan telah bertarung berdampingan. Ada satu hal lagi, akhir-akhir ini orang-orang di pihak Raja Vegeta semakin sering dikerahkan. Saya khawatir ini adalah tanda bahwa kita harus mempercepat pencarian planet yang cocok. Adri mengerutkan kening, karena dia tidak tahu kapan tepatnya Raja Vegeta akan memberontak, dia merasa waktu yang tersisa bagi mereka untuk pergi semakin berkurang dari hari ke hari. Sebagai perbandingan, Siaya tidak terlalu cemas, karena dia menyadari bahwa Frieza akan menyerang planet Vegeta ketika Vegeta berusia sekitar 5 tahun. Jadi, dalam waktu singkat, tidak akan ada pemberontakan dari pihak Raja Vegeta, yang akan memberi mereka waktu 2,5 tahun. Keesokan harinya, Siaya dan Siling tinggal di rumah untuk menstabilkan fondasi mereka, melakukan latihan paling dasar setiap hari. Sementara itu, murid Adri, Miers, telah mengunjungi rumah mereka untuk mencari Adri 2-3 kali. Tentu saja, setiap kali dia datang, sikapnya terhadap Siaya dan Siling sama sekali tidak ramah, dan kesombongan menutupi wajah kecilnya. Namun yang membuat Siaya sangat tersentuh adalah bakat terpendam anak Miers ini sungguh luar biasa, di usianya yang baru 2,5 tahun, kekuatan pertempurannya sudah mencapai 440, jauh lebih tinggi dibandingkan saat dia keluar dari kamp pelatihan. Tidak heran bocah nakal ini membenci mereka. Sama seperti ini, setiap hari berlalu. Hingga suatu hari, orang Veidaya mengirimkan pesan dari planet kuning pucat yang jauh, mesin pelatihan gravitasi akhirnya selesai dibuat. Setelah menerima pesan dari orang-orang Veidaya, Siaya segera menggunakan transmisi instan untuk bergegas ke planet jauh berwarna kuning pucat. Setelah beberapa kali teleportasi, sosok Siaya muncul di dalam markas sementara orang Veidaya. Duokela, apakah kamu memintaku datang untuk melihat mesin pelatihan gravitasi? Pintu ruang kendali utama terbuka, dan Siaya yang lelah bepergian berjalan ke Duokela. Tuan Siaya, Duokela tidak menyangka Sir Siaya akan tiba-tiba muncul di hadapannya dalam waktu sesingkat itu setelah menerima pesan tersebut. Untuk sesaat, dia sangat menghormati kemampuan magis Siaya yang muncul dan menghilang secara misterius. Mengenai mesin gravitasi, Duokela mengungkapkan ekspresi bangga di wajahnya. Itu adalah hasil penelitian selama beberapa bulan oleh para ilmuwan Veidaya. Silakan ikut dengan saya, Tuan Siaya. Dengan hormat membungkuk, Duokela memimpin dan membimbing Siaya ke tempat mesin gravitasi ditempatkan. Keduanya melewati koridor panjang berliku transparan yang dipenuhi dengan atmosfer ilmu pengetahuan dan teknologi dan dengan cepat sampai di lokakarya perakitan besar yang tingginya sekitar 100 meter. Di bengkel yang sangat besar, ada 7 mesin pelatihan gravitasi hemisferis besar yang ditempatkan dengan rapi. Mesin gravitasi berukuran besar, dan seluruh tubuhnya bersinar dengan kilau logam emas gelap. Ketinggian mereka mendekati atap bengkel perakitan, ketujuh mesin gravitasi itu seperti 7 bukit menjulang tinggi yang disatukan, memancarkan perasaan menindas.
Duokela menunjuk ketujuh mesin gravitasi dan dengan bangga mengatakan, mesin pelatihan gravitasi ini memiliki diameter 100 meter dan tinggi 90 meter. Dan sesuai permintaan Anda, gravitasi dapat diatur hingga nilai maksimum 500 kali gravitasi normal. Selain itu, tekanan dapat diatur hingga 1000 kali tekanan standar, dan suhu dapat disesuaikan dalam plus atau minus 80 derajat. Selain itu, untuk memudahkan pelatihan, ruang kecil dialokasikan untuk kamar kecil, ruang makan, dan ruang tamu terpisah. Selain itu, terdapat juga 100 miniatur robot yang khusus memberikan bantuan pelatihan yang dapat mengubah kecepatan dan kepadatan serangan sesuai kebutuhan pengguna. Petik 2. Kerja bagus. Saya sangat puas dengan mesin gravitasi ini. Mendengarkan perkenalan Duokela dengan begitu akrab, Siaya menyaksikan Duokela dengan penuh apresiasi sementara kedua matanya bersinar semakin terang, dia bersemangat untuk masuk dan mengalaminya secara pribadi. Terima kasih atas pujian Tuan Siaya. Sangat tersanjung, Duokela membungkuk, kulit ciannya berubah sedikit kemerahan karena kegembiraan. Mundur sekarang, saya ingin merasakan efek mesin gravitasi. Ya, setelah mendengar perintah tersebut, Duokela dengan hormat melangkah keluar. Siaya sedikit mengangguk. Setelah Duokela pergi, dia mengambil beberapa langkah dan tiba di depan mesin pelatihan gravitasi. Melihat ke atas, dia menemukan bahwa mesin pelatihan gravitasi ini sangat besar. Berdiri begitu dekat, perasaan megah yang menjulang tinggi semakin menonjol. Di depan mesin gravitasi yang besar, sosok Siaya sangat kecil seperti semut, sebuah kontras yang jelas. Siaya merenung dan muncul sebelum gravity machine ditandai dengan karakter 1 yang besar. Di dalam, dia melihat 8 kolom baja besar dan tebal yang panjangnya lebih dari 2 meter, dan tersebar di 4 arah dan dipasang di tanah, menstabilkan seluruh mesin besar itu. Menekan tombol di pintu masuk, dengungan ringan terdengar, diikuti dengan struktur seperti cakram tegak lurus yang turun dari mesin. Siaya berdiri di atas cakram yang melayang dan masuk ke dalam mesin pelatihan gravitasi. Bagian dalam mesin itu sangat luas. Itu dibagi menjadi 2 lapisan, lapisan bawah tidak terlalu besar, terutama dibagi menjadi 3 bagian, kamar kecil, ruang makan, dan ruang tamu. Sedangkan lapisan atas adalah ruang pelatihan sebenarnya. Ruangan besar tersebut memiliki diameter 100 meter dan tinggi 80 meter sehingga ruang latihan terlihat seperti ring pertarungan besar. Tanahnya ditutupi dengan garis-garis dangkal yang mirip dengan batu ubin besar, dan dinding serta tanahnya dilebur dari bahan khusus yang bahkan melebihi paduan terkuat dan bahkan dapat menahan pemboman energi yang sangat kuat dan padat. Dia berjalan di depan panel kontrol di samping dan mengatur parameter ruang pelatihan sesuai dengan angka yang ditandai di atas. Dia pertama kali memasukkan angka 15 di kolom gravitasi. Dalam sekejap, nomor tersebut dikonfirmasi, dan ruang pelatihan berdengung dengan suara, lalu kekuatan ke bawah yang sangat besar menekan tubuhnya. Gravitasinya memang 15 kali lipat. Merasakan efeknya, Siaya sedikit mengangguk dengan pasti. Sekarang gravitasi di seluruh ruang pelatihan telah mencapai 15 kali gravitasi normal, rasanya seperti saat dia berlatih dengan pakaian berbobot di Lookout on Earth. Kemudian, satu persatu, ia mengatur parameter suhu dan tekanan. Setelah merasakan efek dari mesin pelatihan graviti, dia merasa sangat puas. Sampai batas tertentu, mesin pelatihan gravitasi yang dibuat oleh orang Veidaya di banyak bidang telah melampaui persyaratan aslinya. Meski butuh waktu beberapa bulan untuk membuatnya, semuanya sepadan. Setelah keluar dari mesin gravitasi, Siaya pergi mencari Duokela. Pak Mehem, Duokela, saya sangat puas dengan gravity room buatan kalian. Oh, ada juga sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Tanpa pelit, dia memuji mereka dengan beberapa kata sebelum wajahnya berubah menjadi kaku. Tuan Siaya, tolong beritahu. Duokela menegakkan tubuh, mencondongkan tubuh ke depan untuk mendengarkan dengan penuh hormat. Saat ini, pengaruh Frieza telah sepenuhnya mencakup seluruh wilayah utara, dan ditambah dengan bantuan Raja Dingin dan Kuler, situasi kita di sini tidak terlalu menguntungkan. Jadi saya ingin Anda menggunakan segala metode yang Anda miliki untuk menemukan planet yang cocok untuk ditinggali. Tentu saja, sebisa mungkin harus jauh dari pengaruh klan Frieza. Ekspresi Siaya sangat serius saat mengatakan ini. Saat ini, ia masih belum bisa melawan Frieza secara langsung dan hanya bisa menghindari ujung tombak untuk sementara karena kekuatannya masih sangat kurang. Tuan Siaya, sebenarnya kami memiliki bagan bintang lengkap galaksi Bima Sakti yang kami tukarkan dari perlombaan TAFL. Mungkin, kita bisa menemukan planet yang cocok untuk kita melaluinya. Duokela tiba-tiba berbicara. Perlombaan TAFL, bukankah mereka hancur? Siaya bertanya dengan heran. Ras TAFL pernah tinggal bersama Saiyan di planet Vegeta tetapi mereka dihancurkan di masa lalu di tangan Saiyan. Babak 60, 120.000 kekuatan pertempuran. Bagan bintang ini berasal dari beberapa ratus tahun yang lalu. Karena kami tidak pernah memiliki rencana untuk meninggalkan planet induk, peta bintang selalu disimpan di database utama komputer pintar, Duokela menjelaskan, ketika mengingat planet induknya, suasana hatinya berubah menjadi sedih. Bagaimanapun, karena lintasan bintang biasanya hanya mengalami sedikit perubahan, peta bintang ini tetap dapat digunakan sebagai referensi. Ketika Siaya mendengar informasi yang agak tidak terduga ini, seolah-olah seorang musafir yang mengembara di gurun selama beberapa hari tanpa makanan dan air tiba-tiba menemukan sebuah oasis, pemikiran ini langsung muncul di benaknya. Duokela,
Saya ingin Anda segera mengatur kelompok untuk menyelidiki mereka dan ketika Anda menemukan sesuatu, segera beri tahu saya. Saya sendiri yang akan pergi dan memeriksa semua tempat itu. Ya, setelah berdiskusi beberapa hal dengan duo Kela, Siaya meninggalkan markas sementara orang Feidaya, dan tentu saja, yang juga tersisa bersamanya adalah 7 mesin gravitasi besar. Untuk membawa ke-7 mesin ini, Siaya harus menggunakan hampir semua yang dimilikinya. Namun pada akhirnya, dia masih harus menggunakan waktu 1 atau 2 jam untuk memindahkan mesin tersebut dari markas masyarakat Feidaya ke planet terpencil dekat planet Vegeta. Planet Vegeta, malam perlahan mendekat. Siaya meminta Adri memanggil seluruh anggota pasukan Adri. Ya kecil, kenapa kamu menelepon kami? Pintu terbuka, dan Paladi berteriak dengan suara nyaring. Dan kemudian Brook, Alice, Lise, dan yang lainnya masuk. Karena dia mengetahui bahwa Siaya telah tumbuh menjadi dewasa, Brook sudah lama berhenti memperlakukan Siaya sebagai seorang anak, dan dengan tenang bertanya, ya kecil, apakah kamu menelepon kami untuk suatu masalah penting? Siaya dengan ringan tersenyum dan menyapa semua orang, sebelum menganggukkan kepalanya, ya, ada masalah yang sangat penting. Sebelumnya saya pernah meminta orang Feidaya untuk membuat sesuatu yang sekarang sudah selesai. Saya ingin mengajak Anda melihatnya, Anda pasti akan menyukainya setelah melihatnya. Apakah itu mesin gravitasi yang kamu sebutkan sebelumnya? Lise bertanya dengan bingung, langsung menebak jawabannya. Bisakah mesin gravitasi itu benar-benar meningkatkan kekuatan pertempuran kita? Brook mengerutkan kening, mereka tidak dapat meningkatkan kekuatan pertempuran mereka selama bertahun-tahun. Namun baru-baru ini, melihat kekuatan pertempuran Adri dan Rebecca perlahan naik, mereka merasa iri untuk waktu yang lama. Tentu saja, Siaya memberikan senyuman cemerlang, memperlihatkan 2 baris gigi putihnya, tetapi kamu juga harus bersiap, peningkatan kekuatan pertempuranmu yang tiba-tiba pasti akan menimbulkan perhatian yang tidak perlu. Tidak apa-apa, kami hanya ingin mencobanya dan melihat apakah itu benar-benar dapat meningkatkan kekuatan pertempuran kami atau tidak. Tidak akan terlambat untuk menggunakannya lagi setelah kita meninggalkan planet Vegeta. Siaya mengangguk dan memberi isyarat agar semua orang berpegangan tangan, bersiap meluncurkan transmisi instan. Semua anggota pasukan Adri pernah mengalami teleportasi beberapa kali sebelumnya dan secara alami sudah familiar, sehingga selesai membuat lingkaran. Detik berikutnya, transmisi instan diluncurkan. Planet yang terpencil. Seluruh langit dipenuhi pasir kuning, dan iklim tidak normal. Iklim di planet terpencil ini sangat mirip dengan planet kuning pucat tempat markas sementara masyarakat Feidaya berada, keduanya memiliki iklim yang sangat buruk. Hanya di planet terpencil yang iklimnya lebih ekstrim dan suhunya juga lebih rendah. Mengangkat kepala, Adri dan yang lainnya menggunakan tangan mereka untuk menutupi bagian depan dahi mereka, dan melihat pemandangan di depan mereka dengan ekspresi terkejut. Di depan mereka, mereka melihat 7 bangunan menjulang tinggi berdiri tegak seperti barisan pegunungan, memancarkan cahaya keemasan gelap. 8 cakar baja tebal seperti lengan besar yang kuat menembus jauh ke dalam tanah, menanamkan 7 mesin yang mengesankan di atas tanah. Di dalam pasir kuning, pemandangan ini tampak sangat kejam. Siaya, apakah ini mesin gravitasi yang kamu bawa kembali? Menutup mulutnya karena keheranan, Siling berlari ke depan mesin gravitasi dan mengelus tiang penyangga tebal, yang sangat besar dan berdiameter 2 meter dengan tangan kecilnya. Siaya melihat ekspresi terkejut mereka, dan kemudian menjelaskan parameter teknis mesin gravitasi. Ya kecil, tidak ada gunanya menjelaskan, lebih baik biarkan kami mengalaminya sendiri. Oke, salah satu mesin gravitasi yang diberi nomor 2 dibuka, lalu Adri dan yang lainnya masuk ke dalam setelah Siaya. Area di dalamnya sangat luas. Bahkan jika beberapa orang berlatih di dalam secara bersamaan, itu tidak akan menjadi masalah. Paman Adri, pertama-tama saya akan menyetel gravitasi 15X. Begitu dia berbicara, Siaya mengatur parameter pada mesin gravitasi. Tiba-tiba, gaya ke bawah yang sangat besar bekerja pada tubuh. Kulit Adri dan yang lainnya sedikit berubah tetapi mereka tidak berkata apa-apa, karena gravitasi 15X tidak terlalu menjadi beban bagi mereka. Segera mereka terbiasa, lalu Brook berbicara dengan suara yang dalam, terus tingkatkan gravitasi. Siaya juga tidak banyak bicara dan terus meningkatkan gravitasi. Seiring dengan peningkatan gravitasi secara bertahap, kulit Adri dan yang lainnya menjadi semakin pucat, dan tubuh mereka mulai sedikit gemetar. Sekarang, gravitasinya 25X. Siaya sudah memahami bahwa gravitasi 25X adalah batas yang dapat ditanggung oleh Adri dan yang lainnya, jadi dia tidak meningkatkannya lebih jauh. Lagi pula, selain dia dan Siling, hanya Adri di antara yang lain yang memiliki kekuatan pertempuran tinggi, dan bahkan belum melewati 10.000 poin. Setelah Siaya menghilangkan gravitasinya, Brook menarik napas dalam-dalam, tubuhnya masih sedikit gemetar. Sungguh, saya tidak akan tahu jika saya tidak mencobanya, saya merasa begitu saya bisa beradaptasi dengan gravitasi 25X, kekuatan pertempuran saya pasti akan melebihi 10.000. Adri kaget, ternyata mesin gravitasi ini benar-benar alat ajaib yang bisa membantu latihan. Paman Adri, pertama-tama kamu harus berlatih dengan gravitasi 25X, dan menunggu sampai kita meninggalkan planet Vegeta baru kamu bisa berlatih dengan gravitasi yang lebih tinggi. Tentu, di planet Vegeta, Saiyan yang memiliki 10.000 kekuatan pertempuran sangatlah langka, namun bukan berarti mereka tidak ada.
Bahkan jika prajurit tingkat tinggi seperti Adri berhasil menembus 10.000 kekuatan pertempuran, hal itu paling banyak akan menimbulkan kegemparan dan tidak akan membuat Raja Vegeta merasa terancam. Melihat Si Ling yang sangat ingin mencobanya, gadis kecil itu memasang ekspresi polos di wajahnya. Si ayah hanya tersenyum dan berkata, "Si Ling, kamu bisa melakukan apa saja yang kamu mau. Namun, ingatlah untuk berlatih secukupnya. Jangan berlatih dengan gravitasi yang terlalu tinggi sekaligus, dan berhati-hatilah karena pertumbuhan Anda mungkin akan terpengaruh." Aku tahu. Selesai mendengarkan, mata Si Ling bersinar, dan kemudian dia dengan gembira berlari untuk bermain. Kalau begitu, semua orang juga harus berlatih. Ada kebutuhan sehari-hari di lapisan bawah ruang pelatihan, bisa digunakan untuk beberapa waktu. Segera setelah itu, semua orang memilih mesin gravitasi mereka sendiri sementara si ayah sendiri memasuki ruang gravitasi, nomor 1, dan mulai berlatih. Dalam karya aslinya, ketika Son Goku sedang dalam perjalanan ke planet Namek, dia mampu beradaptasi dengan gravitasi 100x hanya dalam waktu singkat 6 hari, dan kekuatan pertempurannya telah menembus hingga 90.000. Dia telah mengeluarkan potensinya dengan cara yang gila. Meski beberapa kali hampir mati selama latihan, si ayah tidak segila Son Goku. Karena dia punya banyak waktu, dia merencanakan jadwal pelatihan yang sistematis untuk dirinya sendiri. Pertama, mulailah dengan gravitasi 35x, dan atur tekanannya menjadi 10x. Namun, meskipun dia telah merencanakannya dengan hati-hati, ketika gravitasi kuat semacam ini benar-benar bekerja pada tubuhnya, si ayah tahu dia telah salah perhitungan. Tulang-tulang di sekujur tubuhnya mengeluarkan suara, "Kakak," tubuhnya seperti diisi timah, gerakannya tiba-tiba menjadi lamban. Tapi, aku masih bisa bertahan. Kedua matanya memperlihatkan ekspresi tekad yang teguh, si ayah menggigit giginya dan mengawetkannya. Kemudian dia mulai berlatih. Pertama dia memulai dengan push-up sederhana, dan mulai berlari, sedikit demi sedikit beradaptasi dengan lingkungan gravitasi 35x. Waktu berlalu cepat. Beberapa bulan kemudian. Lebih dari sebulan setelah si ayah memasuki mesin gravitasi, Adri dan yang lainnya telah beradaptasi dengan gravitasi 25x dan kemudian mulai berlatih dengan bantuan robot pelatihan sambil juga melakukan latihan sparring. Dan 2 bulan kemudian, setelah bertarung, terluka, bertarung, dan kembali mengalami proses cedera, mereka akhirnya dapat memanfaatkan potensi Saiyan mereka dan menembus 10.000 kekuatan pertempuran. Bagi mereka yang sudah mendekati 10.000 battle power, walaupun terobosan kecil ini tidak seberapa, namun mengingat battle power mereka stagnan dalam waktu yang lama, boost ini sangat berharga, seolah-olah sebuah pintu telah terbuka. Setelah itu mereka tidak lagi berlatih, dan mulai menstabilkan kekuatan pertempuran mereka saat ini. Jika mereka terus berlatih, kemungkinan besar mereka akan menyebabkan Raja Vegeta curiga, dan mereka tidak ingin melihatnya. Seiring berjalannya waktu, si ayah telah beradaptasi dengan gravitasi 35x. Jadi dia membuat beberapa penyesuaian kecil, beristirahat selama beberapa hari dan sekali lagi menyerang gravitasi 40x. Pada saat yang sama, robot pelatihan juga ditambahkan ke dalam proses pelatihannya. Dari 1, 5, 10, perlahan-lahan digandakan. Segera 100 robot pelatihan diaktifkan di dalam ruangan. 1 tahun kemudian, di sebuah dataran di planet terpencil, 7 benda menjulang tinggi berteknologi maju tersusun rapi dalam satu baris. Angin yang bertiup menambahkan lapisan pasir kuning tebal pada kulit luarnya yang berwarna emas tua. Pada salah satu mesin gravitasi, nilai gravitasi ditetapkan sebesar 120x dan tekanan ditetapkan sebesar 30x. Karena lingkungan yang keras, seluruh ruangan tampak berwarna merah tua yang menindas. Dalam lingkungan yang luar biasa keras ini, seorang remaja berambut hitam dengan ganasnya melambaikan tangannya, menyelam, bergerak, dan tak henti-hentinya melakukan gerakan latihan dasar. Usai olahraga berat, keringat jernih seperti gerimis merembes keluar. Siu. Dengan dimatikannya mesin gravitasi, seluruh ruangan segera kembali normal dan pintu menuju lapisan bawah terbuka. Sambil membawa handuk basah, si ayah lalu keluar. Di bak mandi, dia mandi air panas, dan rasa lelah di sekujur tubuhnya hilang. Efek dari mesin gravitasi terlihat jelas, si ayah menghabiskan lebih dari 1 tahun untuk beradaptasi pada gravitasi 120x. Meskipun dia tidak senormal dan secepat Son Goku, dia juga mampu membentuk kembali tubuhnya secara menyeluruh. 120.000 kekuatan pertempuran. Merasakan tubuhnya mengalir dengan kekuatan yang melimpah, mulut si ayah melengkung membentuk senyuman tipis. Bab 60 *120.000 kekuatan pertempuran *. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.